Halo, semangat pagi seluruh teman-teman Erafon dimanapun Anda berada. Apa kabar nih? Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat, selalu positif dan tentunya selalu happy. Senang banget nih hari ini saya Cynthia Oktaviani bisa menyapa seluruh teman-teman Erafon tentunya untuk memandu acara yang luar biasa Masterclass by Erafon How to Make Money with Devices dengan tema yang sangat menarik yaitu tips dan teknik foto and video for Getty Image and Shutterstock tentunya bersama dengan Barry Kusuma. Boleh dong kita kasih applause dari tempat masing-masing ya. Senang banget hari ini kita akan ketemu dengan Master Coach yang sudah siap membahas tuntas tips dan teknik foto video for Getty Image and Shutterstock. Tapi sebelumnya, Cynthia mau informasikan kepada seluruh teman-teman Erafon bahwa acara pada hari ini dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Seluruh tim yang bertugas di sini sudah menggunakan masker, selalu menjaga jarak, rajin mencuci tangan dan juga hand sanitizer, serta sudah melakukan tes swab antigen terlebih dahulu. Jadi saya izin ya untuk tidak pakai masker sesaat. Nah teman-teman semuanya, sebagai informasi bahwa acara Masterclass by Erafon ini merupakan kelas khusus di mana loyal member Erafon dan juga komunitas itu bisa berinteraksi secara langsung dengan pakar yang sudah tersertifikasi untuk bisa memberikan tutorial, sharing ilmu-ilmu yang bermanfaat, serta juga berdiskusi tentang tema yang sudah ditentukan. Tentunya tujuannya sangat-sangat positif nih. Diharapkan nantinya teman-teman Erafon setelah mengikuti masterclass ini bisa memaksimalkan penggunaan devices atau perangkat kalian masing-masing untuk bisa menyalurkan hobi, membuat konten, jadi lebih produktif lagi dalam berkarya dan menggunakan gadgetnya masing-masing. Kelas ini juga dibuat khusus oleh Erafon untuk bisa memberikan materi edukasi yang lebih dalam lagi dengan menghadirkan pakar-pakar device di Indonesia. Nah, untuk memaksimalkan kegiatan hari ini, kami memang membatasi kuota peserta, di mana kami ingin menstimulasi agar setiap peserta tuh bisa merasa nyaman ketika berdiskusi dan juga berinteraksi dengan pakar atau narasumber kita. Harapannya nih, terkait beberapa protokoler kesehatan, Masterclass by Erafon nantinya bisa diadakan secara offline supaya para peserta bisa lebih nyaman lagi ketika berinteraksi dengan para expert yang kami undang. Nah, ternyata nih teman-teman Erafon, atensi peserta di Masterclass dengan Barry Kusuma ini tuh luar biasa hebat. Makanya kelas kita hari ini juga dibuka di YouTube Live channel Erafon. Jadi untuk teman-teman yang belum bisa bergabung melalui Zoom, bisa langsung masuk saja di YouTube Live channel Erafon. Tapi untuk kamu nih, kalian semua teman-teman Erafon yang bergabung secara virtual melalui Zoom, kalian juga akan mendapatkan kesempatan untuk bertanya secara langsung dan bisa mendapatkan Era Club Point senilai 50.000 untuk bisa dibelanjakan di seluruh jaringan Era Jaya Retail Group. Caranya mudah, cukup isi aja form yang ada di chatboard ini supaya nantinya kami bisa mengirimkan poin tersebut. Jangan lupa untuk kalian yang belum mendaftar menjadi member Era Club bisa langsung mendaftarkan secara gratis di eraclub.id/register. Wah, sepertinya semua udah gak sabar, udah pengen banget nih dapetin ilmu yang bermanfaat dari Master Coach kita hari ini. Tapi sebelumnya, saya mau mempersilahkan kepada Bapak Cahyo Adianto selaku Head of Multi-Brand Promotion Era Jaya Digital untuk bisa memberikan sambutan terlebih dahulu sebagai tuan rumah Masterclass by Erafon. Kepada Bapak Cahyo, kami persilakan. Halo, selamat malam. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih sudah hadir di Masterclass by Erafon malam ini. Saya mewakili Erafon, member of Era Jaya Group, sebagai modern retailer dengan berbagai pilihan gadget smartphone ternama seperti Samsung, Apple, Huawei, Vivo, Oppo, dan sebagainya. Kami juga menyediakan produk-produk lifestyle seperti GoPro, DJI, dan Garmin. Dan penyedia kebutuhan teknologi telekomunikasi yang bekerja sama dengan partner-partner operator seperti Telkomsel, XL, dan Indosat. Pastinya semua produk yang kami jual bergaransi resmi dan terpercaya.
serta sudah berpengalaman melayani pelanggan setianya dengan lebih dari 1.000 gerai tersebar di seluruh Indonesia. Sekali lagi terima kasih kepada teman-teman sekalian yang sudah join di Zoom dan YouTube pada acara Masterclass with Barry Kusuma yang akan membahas tentang tips dan teknik foto dan video for Getty Image dan Shutterstock. Jangan lewatkan Masterclass by Erafone selanjutnya. Sesi-sesi Masterclass selanjutnya akan membedah detail pembahasan seputar devices yang sudah kalian punya dari Master Coach dan content creator yang sudah ternama. Follow Instagramnya Erafone Stores untuk informasi lebih lanjut dan pastinya akan banyak promo menarik lainnya. Sekian dari saya, selamat belajar dan salam sehat untuk kita semua. Wah, terima kasih banyak untuk Bapak Cahyo Adianto selaku Head of Multi Brand Promotion dari Era Jaya Digital yang baru saja menyampaikan opening speech untuk memulai acara Masterclass with Barry Kusuma hari ini. Nah, buat teman-teman Erafone semuanya, di chatboard sudah ada nih link Google Form untuk teman-teman melakukan registrasi ulang terlebih dahulu. Jadi langsung saja diklik, jangan lupa registrasi ulang supaya bisa mendapatkan Era Club poin yang sudah dijanjikan tadi. Dan bagi para peserta yang ingin mendapatkan digital certificate serta ingin berinteraksi nih secara langsung terkait materi yang disampaikan oleh pakar kita hari ini, silahkan langsung saja bergabung di channel Telegram Masterclass by Erafone yang sudah disiapkan. Jangan lupa diklik linknya ada di chatboard kita, registrasi ulang, dan juga jangan lupa untuk bergabung di Telegram Masterclass by Erafone. Wah, Cynthia sudah nggak sabar nih untuk bisa ngobrol-ngobrol seru, dapetin informasi-informasi dan ilmu yang luar biasa dari Master Coach kita. Cynthia yakin semuanya juga sudah nggak sabar untuk bisa langsung saja ketemu secara virtual dengan Mas Barry Kusuma. Halo Mas Barry. Selamat sore teman-teman semua di sini, ya kan? Wah, kayaknya abis buka puasa seger-seger. Abis buka puasa, seger atau kenyangan? Kenyangan. Abis itu ngantuk, jangan ya, jangan ya. Semoga tunggu dulu sampai ini selesai. Oh, betul ya. Meskipun mungkin di sana ada yang sambil makan kolak gitu ya, ada yang sambil makan nasi padang gitu ya di rumah masing-masing, tapi semoga tetap bisa efisien, efektif mendengarkan ilmu bermanfaat dari Master Coach kita. Kayaknya sih formal banget ya. Jadi biar nggak ngantuk sebenarnya sih santai aja. Santai aja, ya. benar. Karena di sini kita benar-benar sharing. Ya. Jadi teman-teman pasti semuanya ini pada pakai smartphone, Betul. pada pakai gadget, ya kan. Tapi sayang kan, smartphone mahal-mahal nggak bisa ngasilin cuan. Nah, di sini makanya lebih ke sharing pengalaman. Ada banyak kayak di materinya itu bagaimana memilih smartphone, memilih device. Wow. Nanti tungguin sampai selesai, ya kan? Ditungguin sampai selesai. Jadi jangan kemana-mana. Kalau misalnya mau sambil ngemil, sambil minum, nggak apa-apa, ya kan? Sambil buka puasa soalnya. Tapi tetap stay tune di sini karena nanti kita akan membahas tuntas how to make money with devices. Tapi ngomong-ngomong ya soal Mas Barry, nih sekarang lagi sibuk apa nih Mas? Sibuk jalan-jalan, mulai jalan-jalan lagi. Seru banget ya. Setelah sekian lama, sekian purnama di rumah ya, di rumah aja. Oke. Sekarang sudah mulai dan alhamdulillah sekarang udah mulai kembali ya tourism, orang udah mulai kembali traveling, terus juga mulai kembali bikin konten. Aduh, seru banget. Sih, seru banget ya. Kapan ya dapat undangan ya? Aku pengen juga nih ya jadi konten ya. Oke. Tapi kalau ngomongin Mas Barry Kusuma, siapa sih yang nggak kenal ya kan? Travel photographer, videographer, sudah melanglang buana di Indonesia dan juga tentunya sering banget mengangkat kearifan lokal. Tuh. Kayaknya emang karena cinta banget ya sama Indonesia. Lebih, itu satu. Yang pastinya lebih suka jalan-jalannya. Oke. Ya kan? Dan juga nggak tahu kenapa gue kalau bikin video dapat yang bagus atau foto yang bagus itu udah benar-benar kepuasan banget sih. Kepuasan ya? Kepuasan banget. Apalagi ternyata menghasilkan. Oke. Itu penting tuh. Itu penting ya. Bagaimana dari passion kita menyalurkan hobi, terus tiba-tiba bisa menjadi menghasilkan uang juga. Yes. Dan bahkan bisa menggunakan device yang kita gunakan sehari-hari. Benar. As simple as that. Jadi Gitu. teman-teman di sini santai aja. Jadi kalau ada yang mau tanya, silakan di link di Zoom ataupun di YouTube di bawah ini. Jadi kalau nggak salah, kalau ada pertanyaan yang bagus dan menarik dapat hadiah nih kayak dari Erafone Store ya. Oh, bukan dari Mas Barry ya?
Giveaway. Oh. Giveaway ya. Oke, tuh jadi kalau misalnya mau kasih pertanyaan langsung aja ya diketik di kolom chatnya. Karena nanti kita sambil berjalan, kita sambil ngobrol, sambil bacain pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman juga. Benar, gitu benar. ya. Oke, nih udah pada nggak sabar banget kayaknya ya. Kita mau dengerin aja secara langsung nih how to make money with devices. How, Mas? How? Yes. Nah, ini suaranya udah cukup jelas. Jelas banget nih. Oke, jelas ya, nggak kecil. Oke, jadi mungkin kita akan segera ada beberapa materi yang ingin saya sampaikan di sini. Jadi biar teman-teman ada gambarannya lah. Jadi sebenarnya di sini saya lebih banyak sharing tentang gimana sih dapetin cuan dari gadget kita atau smartphone kita gitu kan. Nah, apalagi di era konten kreator sekarang, itu banyak konten-konten kreator muda yang benar-benar kreatif dengan alat yang ya smartphone gitu. Sesimpel smartphone Sesimpel aja. itu. Padahal kalau balik 5-10 tahun yang lalu, video bagus itu nggak bisa dihasilkan oleh kamera smartphone, ya kan? Terus habis itu juga harus dengan kamera yang mahal. Tetapi sekarang selain membuat konten kreatif dibuat di sosial media, ternyata juga bisa menghasilkan duit gitu. Wow. Oke, kita mulai di sini ya. Sudah bisa? Nah, dapetin cuan makanya dari gadget. mungkin saya akan ngejelasin apa sih sebenarnya footage itu. Jadi video footage ini buat teman-teman yang belum tahu adalah potongan video rekaman yang biasanya itu digunakan untuk kebutuhan komersil. Nah, kebutuhan komersil ini apa aja sih? Nanti saya coba jelasin. Nah, biasanya footage ini tuh berdurasi 8 sampai 30 detik dan punya tema-tema yang sangat spesifik gitu. Terus juga di sini kalau kita lihat footage untuk kebutuhan film layar lebar, nah kalau untuk stock footage itu memang tidak banyak dipakai ya buat kebutuhan film bioskop, karena kalau untuk film layar lebar itu biasanya mereka memproduksinya itu dari A sampai Z. Karena ya itu pengaruh kualitas buat editing, terus kamera kualitas untuk kebutuhan footage-nya mereka buat efeknya ataupun color gradingnya, jadi mereka tidak mau turun kualitas. Makanya untuk film-film kebutuhan layar lebar itu biasanya mereka memproduksi sendiri, kecuali filmnya itu sifatnya dokumenter ya. Nah, dokumenter itu biasanya mereka banyak menyewa stock footage. Nah, Nah, di sini apa itu stock footage? Nah, stock footage itu biasanya dipakai buat kebutuhan TVC, terus juga film dokumenter, terus YouTube, terus juga web series. Biasanya itu sinetron yang biasanya ada di di YouTube segala macam, itu mereka biasanya pakai kebutuhan ini stock footage dan komersial juga. Oke, banyak banget ya kayak kebutuhannya ya? Banyak. Nah, untuk produksi video itu, kenapa sih sebenarnya stock footage itu sangat dibutuhkan? Karena dalam produksi video itu ada namanya A-roll dan B-roll footage. Wah, ini gambaran ya, gambaran buat teman-teman sebelum terjun atau membuat stock footage, inilah produksi video. Jadi ada yang istilahnya A-roll dan juga B-roll footage. Nah, apa sih biasanya A-roll footage? Nah, A-roll footage itu biasanya adalah footage yang isinya itu biasanya adalah interview, terus juga dialog, terus juga event, ya kan. Nah, ini adalah A-roll footage, jadi adalah footage utama. Nah, footage seperti ini biasanya nggak bisa dijual nih, kecuali yang sifatnya ilustrasi, kayak gini kan, dia lagi meeting, atau dia lagi presentasi, atau lagi ngobrol, tapi bisa dijual asal ada model rilisnya. Nah, terus B-roll footage. Nah, ini adalah B-roll footage, ini adalah beauty footage atau stock footage yang isinya itu biasanya adalah time lapse, terus juga hyperlapse, aerial footage, terus juga close up kayak human interest, ada food, human, terus juga ada landscape-nya. Jadi benar-benar beauty footage itu tuh banyak banget dipakainya. Gitu. Jadi ini kebutuhan footage ini tuh banyak banget dipakai ya, kebutuhannya besar banget. Tapi kan kalau ngelihat nih kan kayaknya pro banget nih ya contoh-contohnya. Itu bisa nggak sih kalau kita
ambil atau bikin footage tapi pakai smartphone? Bisa banget. Oh bisa? Sekarang bisa. Wow, Gitu. gimana? Jadi sekarang bahkan kalau untuk membuat sebuah footage itu dengan smartphone, nah ini salah satu contohnya ya. Jadi dokumenter yang stock footage landscape saya banyak dipakai oleh National Geographic di Gordon Ramsay. Oh, aku nonton ini seru banget ya. Iya, makanya. Nah, ini kan biasanya krunya itu kan terbatas ya, dan mereka biasanya cuma punya waktu 2 minggu kan, atau paling lama berapa minggu lah. Nah, pada saat kayak gitu tiba-tiba cuacanya jelek. Nah, otomatis mereka butuh stock footage yang bagus. Benar. Makanya biasanya yang banyak dipakai kayak di sini, yaitu kayak stock footage yang aerial drone, terus juga ada time lapse-nya, terus juga ada human culture-nya. Nah, sebenarnya kepake di situ. Nah, ini bisa disewa sama mereka seperti itu. Wow. Nah, terus juga makanya saya bilang kebutuhan kayak tadi kita lihat kan, stok footage-nya itu yang banyak dipakai 70%. Kalau kita cuman kebanyakan ngomong, terus juga interview, dialog gitu kan, bosen juga ya, benar-benar. Nah, makanya saya bilang di sini, B-roll footage itu atau stock footage itu adalah masa depan dari fotografi. Kalau dulu fotografi itu saya sempat ngalamin ketika masih zaman film, nggak semua orang bisa bikin fotografi kan. Yeah. Terus mulai era digital, terus abis itu orang-orang mulai banyak yang menggeluti hobi fotografi dengan era digital. Dan smartphone, semua orang jadi fotografer. Kayak gitu. Terus habis itu juga sekarang kenapa footage itu benar-benar kebutuhan masa depan dari fotografi? Kalau dulu tahun 10 sampai 15 tahun yang lalu itu foto itu sangat jaya karena semua media kayak billboard, benar, majalah, buku itu semua membutuhkan stok foto kan. Yes. Tapi sekarang orang semua megang smartphone sendiri. Terus kita lihat juga kayak billboard kebanyakan udah pakai LED. Dan mereka kebutuhannya udah kebutuhan video. Makanya saya bilang 70% dari produksi video itu adalah kebutuhan footage. Wow. Kayak gitu. Jadi memang demand-nya besar gitu ya. Di situ ada kesempatan nih buat kita memproduksi footage sebanyak-banyaknya. Ya. Terus ini kebetulan ada pertanyaan nih dari salah satu peserta, dari Patrick Niche. Katanya gini, saya kerja di banyak bidang dari produksi dan juga pasca produksi hampir sepanjang hidup saya. Udah 10 tahun terakhir saya lebih banyak bekerja di news. Kalau soal video tergantung banyak hal juga setahu saya. Nah, ada portal tertentu yang requirements-nya video harus 10 bit 422. Begitu juga dengan foto. Kalau menurut Mas Berry sendiri untuk Getty Image itu di mana sih positioning stock footage yang mau Mas define di kelas Mas ini? Ya, jadi sebenarnya ini adalah segmennya dari A sampai yang udah jago, gitu kan. Nah, makanya ini Mas Patrick ini dia sudah 10 tahun di bidang news kan. Iya. Nah, terus biasanya footage itu kalau itu punya kantor kan. Tapi kalau misalkan tiba-tiba baru pulang, nah sebenarnya ini nanti akan ada sih jawabannya di akhir workshop. Nanti saya akan jelasin lebih detail tentang bagaimana sih untuk masuk di Shutterstock, Microstock, gimana suksesnya di situ gitu kan. Mungkin kita akan ke sini dulu ya. Oke. Biar enak. Jadi harus stay tune ya, karena nanti bocoran jawabannya udah ada. Ini adalah salah satu, ini dulu, makanya saya sebutin kayak gini supaya orang di sini kan juga nggak semuanya fotografer atau videografer ya. Benar. Jadi saya benar-benar harus ngejelasin stock footage itu apa, B-roll footage apa, dan editorial apa, royalty free apa. Jadi kalau untuk footage kita juga harus tahu jenisnya seperti apa. Nah, kalau untuk editorial footage ini kita lihat di sini itu biasanya sifatnya human interest, terus juga kayak festival-festival atau yang keseharian dari masyarakat di daerah yang sangat mencerminkan dengan keunikan dari tempat tersebut gitu. Nah, editorial footage ini sebenarnya nggak perlu model rilis karena sudah masuknya ke dalam berita dan bisa dipakai dalam berita. Bahkan untuk kebutuhan tertentu bisa dipakai buat iklan juga gitu, bahkan sampai film juga ya itu, tapi dokumenter ya. Sampai jadi komersil ya? Bisa. Terus yang lainnya lagi adalah royalty free. Nah, royalty free ini umumnya adalah footage yang sifatnya
adalah beauty footage. Oke. Jadi benar-benar itu dengan keseharian kita banget sih. Jadi kita bisa menggunakan smartphone atau device kita untuk membuat sebuah stock footage yang sifatnya royalty free seperti landscape, time lapse, cityscape, food, bahkan juga human culture juga bisa kita buat seperti itu. Oke, ini kayaknya interestku banget nih. Aku suka banget soalnya kan pakai smartphone sendiri gitu kan, nggak record view, pemandangan alam. Saya kan juga suka jalan-jalan juga kan? Yes, aku suka banget jalan-jalan. Nah, tapi kadang suka mikir gitu, kira-kira smartphone apa sih yang tepat gitu untuk digunakan bisa merekam atau menghasilkan konten footage yang bagus. Betul. Kayak gimana sih tipsnya, Mas? Nah, ya memang kalau untuk smartphone yang di atas 5 juta, itu memang rata-rata hasilnya itu sudah cukup bagus untuk foto ya. Oke. Nah, jadi saya punya DSLR yang masih yang low entry, bahkan hasilnya dengan kamera smartphone yang flagship sekarang itu hasilnya bahkan lebih bagus smartphone. Wow. Kayak gitu. Dan untuk foto bisa dibilang smartphone sekarang udah bisa menghasilin foto yang bagus, apalagi untuk kebutuhan stok ya. Benar. Tapi Oke. kalau untuk kebutuhan video, kita harus benar-benar jeli nih. Nggak semua smartphone itu bagus buat kebutuhan video, gitu. Ada tipsnya, ada kriteria tertentu. Jadi kalau saya bilang tuh smartphone itu sama kayak kamera ya, jadi punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Nah ini yang seru. Dan di sini juga saya pengalaman untuk mencoba berbagai macam smartphone, baik dari Android yang kelas yang murah sampai yang mahal, sampai flagship, bahkan juga sampai iOS gitu kan. Semua udah dicobain. Semua udah coba. Makanya di sini saya rangkum smartphone apa sih yang perlu kita perhatikan untuk kebutuhan footage. Karena biasanya kesalahan terbesar fotografer dan videografer itu salah memilih alat. Waduh, itu penting berarti ya? Kan? Itu penting banget ya untuk bisa salah memilih alat. smartphone yang Bahkan tepat. nggak cuma fotografer-videografer aja, tapi juga orang awamnya. Mereka beli yang penting paling baru, paling mahal, dikira paling bagus. Padahal belum tentu itu bagus buat kebutuhan video. Nah, apa aja sih sebenarnya tipsnya memilih smartphone untuk kebutuhan footage, stock footage ya di sini. Di sini yang saya rangkum menurut pengalaman saya, dan teman-teman mungkin di sini juga bisa nambahin kalau misalkan punya pengalaman lain yang juga bisa dibagiin ke teman-teman kan. Jadi tips memilih smartphone untuk kebutuhan footage itu, yang pertama, pilih yang aperture-nya besar. Oke. Gitu. Jadi aperture-nya ini kadang kalau kita lihat ya, di sini kan kita lihat itu yang wide-nya range-nya itu kan 26 mili, ya kan? Terus sensor besar sensornya itu di 1,9. Nah, aperture itu di f 1,5. Nah, biasanya yang bagus untuk kebutuhan foto maupun video, aperture-nya itu di angka 1,5 sampai 1,7. Oke. Gitu. 1,8 masih oke lah. Tapi biasanya udah agak noise gitu. Jadi teman-teman sebelum membeli sebuah smartphone, perhatikanlah aperture-nya ini, gitu. Jadi bukan megapiksel gede, gitu kan? Oh gitu ya? Iya, jadi bukan megapiksel gede pasti bagus, belum tentu. Oke. Ini aku sebagai orang awam nih sempat berpikir bahwa kalau megapiksel semakin besar semakin bagus gitu. Tapi ternyata bukan seperti itu ya? Ya, nggak sepenuhnya itu benar. Nggak sepenuhnya itu benar. Makanya di dalam fotografi itu banyak faktor yang mempengaruhi ya. Salah satunya ya tadi aperture-nya besar. Contohnya misalkan kayak gini nih. Kalau misalkan ini kan yang ini ya. Jadi kamera yang utamanya dengan misalkan aperture-nya 1,5. Ya. Aku Cynthia-nya aja ya. Oke. Nah, terus kalau misalkan ini kan nggak ada noise karena aperture-nya besar kan. Nah, ketika saya wide dengan aperture dia yang lebih kecil. Jadi kalau di dalam foto dan video itu semakin besar semakin kecil angkanya. Oh, jadi kebalik. Yes. Nah, ini ketika saya wide-in, mulai terlihat noise-nya karena aperture-nya ini aperture-nya kecil gitu kan. Terus saya di close up-in, baru kelihatan agak noise-nya. Tapi ini mungkin agak terang semua ya, tapi kalau misalkan agak gelap di situ itu kelihatan banget gitu. Jadi di situ salah satunya. Oke. Terus juga yang lainnya lagi adalah ini yang mungkin teman-teman juga banyak tahu, optical
dan digital zoom. Jadi yang bagus itu sebenarnya adalah optical zoom. Jadi optical zoomnya ini kenapa? Karena dia ini kalau optical benar-benar pure di lensanya. Nah kalau digital zoom biasanya itu dia lebih ke interpolasi ya. Jadi lebih ke nge-crop ngezoomnya. Oke. Jadi pasti hasilnya kurang bagus. Kurang bagus. Kalau untuk foto cuma dokumentasi atau cuma buat pengen lihat jauh sih sebenarnya nggak ada masalah. Fine. Tapi kalau memang untuk kualitasnya pengen bagus, carilah yang Optical zoom. seperti itu. Wow, aku baru tahu itu ya. Jadi info-info penting nih ternyata ya. Tadi aperture-nya, terus juga optical zoom itu juga pastinya lebih baik. Itu apalagi kira-kira? Apalagi, nah ini yang tricky lagi nih. Jadi smartphone kadang gini. Jadi kita ngeliat kan untuk kebutuhan video biasanya itu minimal sekarang 4K. Yes, benar. Video, gitu kan. Di sini teman-teman banyak yang pakai 4K atau Full HD nih. Nah, kalau menurut saya, kalau untuk kebutuhan stock footage, pakailah yang kebutuhannya yang sifatnya 4K 60 fps. At least 4K, 60 fps. Dan buat ngetesnya itu gampang. Gimana? Apakah smartphone itu bagus apa enggak? Nah, misalkan gini. Nah, ini kan saya set di 4K 60 fps ya. Misalkan dia ambil gini. Nah, ketika kita ngambil di resolusi tertingginya, kita shot, dia no crop. Nggak ada crop kan? Nah, coba deh smartphone teman-teman di rumah deh. Kalau smartphone-nya bagus, coba di set di 4K 60 fps atau yang paling tingginya ketika diambil gambar nge-crop apa enggak. Dan biasanya kalau ada fitur image stabilizer, ini ada yang gimmick, ada yang bukan nih. Ada. Kebongkar deh. Nah, ada yang bukan. Jadi kalau yang biasanya kalau image stabilizer-nya itu diaktifin, dia biasanya juga nge-crop. Nah, kalau kayak gitu tekniknya tuh sebenarnya adalah 4K nya itu adalah di zoom sama dia. Oke. Jadinya ya itu kurang bagus. Nggak bagus hasilnya ya. Kebutuhan video. Ini buat kebutuhan video ya, ini buat kebutuhan stock footage. Oke. Seperti itu. Berarti kita bisa cobain tuh ya kalau misalnya kita lagi ke Erafone Store gitu ya, terus ada smartphone bisa dicobain tuh ya. Set dulu sampai ke 4K gitu kan, terus kita lihat, coba ya. Di set di 4K-nya dia nge-crop apa enggak? Nge-crop atau enggak? Itu yang kedua, tips penting. Yang kedua adalah nge-set di 4K lagi ngetesnya. Terus juga kita gerakin, ya kan? Kita gerakin dari kiri ke kanan. Oh. Nah, ini kan nggak nge-lag kan? Gitu. Biasanya suka agak putus-putus gitu kan, kayak tek-tek-tek gitu ya Mas ya? Nah, kalau kita gerakin dia biasanya suka putus atau nge-lag. Nah, itu dia spesifikasinya sebenarnya bukan buat kebutuhan video. Nah, ini kan nggak nge-lag kan? Padahal di 4K 60 fps. Nah, itu juga. Jadi paling gampang ketika kita mau ngetes sebuah smartphone itu harus kita di set digerakin kiri atau kanan. Tapi memang kalau di kondisi gelap itu kadang suka nge-lag biarpun yang bagusnya. Makanya dicari tempat yang misalkan outdoor atau cahayanya banyak. Tapi biasanya kalau di store itu lumayan baik. Lumayan terang ya. Jadi bisa dites lah. Bisa dicobain ya nanti ya kalau mau beli handphone ya. Seperti itu. Oke. Terus juga, nah sekarang ini kan banyak nih dengan smartphone dengan brand lensa yang terkenal kan. Iya, betul. Itu sebenarnya juga cukup bagus, tapi biasanya kebutuhannya untuk kebutuhan foto biasanya. Itu biasanya fotonya bagus banget. Gitu. Jadi kalau untuk kebutuhan misalkan foto secara trail malam, terus slow speed. Kalau dulu kan kita harus pakai kamera profesional dengan filter ND, bawa tripod, ribet banget. Segambreng perlengkapannya ya. Dengan smartphone dengan brand biasanya smartphone dengan brand lensa terkenal ini dia punya banyak banget fitur-fitur yang ada fotografi di dalamnya kayak slow speed, star trail, terus juga ada mode manualnya seperti itu. Jadi itu sebenarnya ini adalah salah satu alternatif menarik sih kalau kita mau beli untuk kebutuhan foto maupun video ya. Oke, jadi matters juga ternyata ya smartphone dengan brand lensa. Terus, oke. Nah
yang paling untuk memilih smartphone lagi, yang paling penting dan sebenarnya orang nggak banyak nih, itu adalah display meter. Oh, display meter tuh apa sih Mas Bari? Jadi gini, kalau display ini kebanyakan kan smartphone itu kebanyakan apa ya? Lebih kalau kita ngedit, tiba-tiba ini apa? Hasilnya beda di tempat yang lain-lain. Oh, oke. Kalau kita kirim-kirim ya? Nah, ketika kita posting di Instagram, loh kok ternyata di sana over. Kok di sini warnanya lebih under. Warnanya berubah. Makanya itu pengaruh banget di display. Karena kenapa? Hasil yang kita lihat, apalagi kalau untuk kebutuhan video itu lebih banyak apa ya? Lebih banyak kita pakai manual dan juga kita harus ngelihat hasilnya itu hasilnya itu warnanya terutama ya itu harus sama. Makanya saya bilang salah satu speknya lagi untuk di smartphone yang bagus itu minimal layarnya AMOLED atau Super AMOLED. Minimal AMOLED atau Super AMOLED. Yes. Ya, oke. Itu udah banyak banget tuh ilmunya ya. Jadi kalau misalnya mau memilih smartphone harus diperhatikan tadi aperture-nya. Terus juga harus diperhatikan apakah ada optical zoom supaya bisa memberikan hasil yang lebih baik. Terus shot 4K itu juga udah penting banget untuk memastikan kualitasnya juga high res. Dan tadi juga nggak kalah penting adalah terkait display meter dan juga bisa memilih smartphone dengan brand lensa. Ya, ini menarik banget ya. Nah, aku penasaran nih kalau ngomongin tentang software gitu ya. Kira-kira software apa sih yang bisa dipakai untuk ngedit video-videonya? Nah, ya, jadi kalau untuk kalau tadi ini kan lebih ke itu. Nah, makanya, satu lagi. Oke. Kalau misalkan menggunakan smartphone itu sebenarnya kan dia banyak yang gimbal sudah image stabilizer. Paling enak sebenarnya bikin hyperlapse dan timelapse nih. Oh, gitu. oke. Paling enak, makanya ini salah satu stock footage yang termasuk laku. Tuh. Nah, terus juga dari smartphone kayak gini yang saya suka itu cut and cut-nya tuh gampang. Oh, bisa ngedit sendiri ya langsung ya? Jadi misalkan kalau video kita ngambil ini kan biasanya ada misalkan 10 detik ya. 10 detik itu awalnya pasti goyang, pas terakhir pasti goyang. Atau ada 3, 2, 1. Nah, di situ kita bisa cut and cut-nya dari 10 detik kita potong 2 detik di awal, 2 detik di belakang. Jadi sekitar kalau aman 15 detik ya. Jadi kita bisa dengan gampang cut dari smartphone. Terus juga nah ini untuk softwarenya ini saya biasanya itu di smartphone pakai LumaFusion. LumaFusion. Betul. LumaFusion ini sebenarnya apa ya? Itu software yang saya sering banget pakai karena LumaFusion ini bisa kalau kita lagi ngedit terus tiba-tiba di tengah jalan kita lagi tiba-tiba harus pergi, terus tiba-tiba kita harus balik. Nah, ini punya bisa di-save dan itu bisa dilanjutkan di Adobe Premiere. Wow, jadi bisa kita lanjutin juga kalau misalnya mau ngedit di PC gitu ya, Mas ya? Jadi gitu. Jadi kalau LumaFusion itu salah satu software yang saya pakai dan tanpa mengurangi kualitasnya ketika di render. Oh, menarik nih. Itu berarti bisa langsung. Ada yang pakai. Aku abis ini langsung download. Karena akan sangat bermanfaat nih kayaknya untuk ngedit video. Ya. Oke, tadi kita udah dapat banyak banget nih tips-tipsnya gitu. Terus ada apa lagi nih tipsnya, Mas, kira-kira? Tipsnya lagi ya, masalah storage. Karena storage itu gimana ya? Kalau untuk foto aja 128 GB tuh sebenarnya cukup ya. Tapi kalau video sebenarnya pengalaman saya itu minimal 256 GB. 256 itu minimal ya? Minimal, karena kita ngambilnya 4K. Iya, benar. Jadi kita dengan smartphone ini sebenarnya semua itu bisa jadi konten. Gitu. Jadi itu harus diperhatiin banget. Ketika beli smartphone, pastikan ya storage-nya cukup. Minimum itu adalah 256 GB. 256, benar. Oke, nah ini suaranya udah lumayan bagus. Sudah dong. Sudah ya. Nah, sekarang bagaimana membuat sebuah video footage dengan smartphone dan
gimana menjualnya sih sebenarnya. Aduh, ini yang paling dipertanyakan nih ya. Kalau udah tahu tipsnya memilih smartphone yang tepat, gimana caranya dapetin konten yang bagus? Nah, oke, di sini yang pasti, yang jelas kalau untuk kebutuhan video itu kita lebih banyak memakai manual. Makanya kenapa banyak sinematografer, videografer itu memakai mode manual kan. Oke. Karena gimana kalau dia otomatis atau pakai HDR itu akan lebih susah di editnya atau di color gradingnya. Ya contohnya kayak gini lah ya. Ketika kita mengambil gambar, tiba-tiba dari gelap ke terang, terus tiba-tiba ya otomatis gitu kan. Oke. Nah, Berubah lagi gitu ya. ini adalah aplikasi third party yang saya pakai untuk membuat mengambil gambar menggunakan Filmic Pro. Jadi ini aplikasi yang bisa digunakan menggunakan iOS atau Android dan kita bisa ngeset manual seperti itu. Jadi teman-teman mungkin bisa menginstal aplikasi seperti ini agar tujuannya supaya bisa kita set manual. Seperti itu. Jadi emang ya kalau namanya videographer itu butuh feeling ya, harus tahu gitu. Kalau misalnya manual tuh udah tahu nih harus settingannya seperti apa. Emang beda kalau misalnya udah profesional ya. Terus tadi kita udah ngomongin soal manual setup. Terus gimana nih kalau kita mau bikin konten gitu? Yes. Kenapa sih bisa pakai smartphone? Nah makanya dengan smartphone itu ya itu kayak saya jelasin di sini ya, kapanpun dan dimanapun itu bisa menjadi konten. Ya. Dan terbukti misalkan kayak konten-konten yang kita ke pasar, terus Lagi kue jajan ya rangi, sebenarnya ya. lagi jajan itu ternyata di Reels itu puluhan ribu yang lihatnya gitu kan. Semakin simple semakin banyak yang lihat. Nah, makanya saya lihat di sini kenapa 4K. Ini adalah footage yang jajanan yang saya ambil memakai smartphone. Dan itu saya mengambilnya formatnya adalah horizontal. Ya. Tapi saya set 4K 60 fps. Nah, di Reels saya crop seperempatnya ya, sepertiganya ya. Itu tetap hasilnya tetap tajam dan bagus. Nah, gitu. Makanya kalau dalam dunia stock footage, kalau ada footage yang full HD sama 4K, itu editor pasti akan lebih memilih yang 4K. 4K. Gitu. Karena banyak banget kebutuhannya itu bisa dipakai. Karena memang untuk TV di rumah misalkan 60 atau 65 inch aja, full HD aja tuh sebenarnya udah bagus. Ya kan? 4K itu misalkan lebih dari 100 inch mungkin kan. Dan seperti yang saya bilang tadi, dengan aperture besar dan sensor besar itu low light itu juga makin bagus. Nah makanya dengan smartphone itu dimanapun kapanpun kita tuh nggak takut sih kehilangan momen. Apalagi nih saya ambil footage waktu itu di Subang pas subuh pagi-pagi itu cahaya kurang dengan handheld tanpa tripod itu saya ngambil terus gitu kan. Ini smartphone? Yes. Ini Mas beneran pakai smartphone? Wow luar biasa ya. Jadi sambil jalan-jalan pagi gitu ya, bangun tidur pakai smartphone udah langsung aja lo bisa dapet konten. Bener banget, makanya ya ini kayak saya bilang kan, ini semuanya bisa diambil konten-konten itu dan bisa dijual. Apalagi ini sifatnya adalah editorial footage. Gitu. Wah, cuman makanan lo bayangin ya. Jadi kita lagi makan gitu ya, udah bisa dapetin konten bagus dan bisa dijual juga. Oke, nah seperti itu, makanya seru kan sebenarnya. Luar biasa. Nah teman-teman banyak yang tahu nggak? Udah dicobain nggak smartphone-nya tadi di kiri kanan terus di Pasti udah pada sibuk sendiri nih ya. Tapi ngomong-ngomong nih Mas, aku lihat ada pertanyaan juga nih dari YouTube, dari Mayang Sari. Katanya LumaFusion ini only iOS base ya Mas ya? Ada di Android yang flagship, setahu saya. Oke. Gitu, karena memang ini LumaFusion ini butuh dia karena butuh rendernya supaya bagus ya. Dia ada di beberapa Android yang flagship gitu. Tapi kalau buat teman-teman yang pingin nggak bisa pakai LumaFusion, ada beberapa apps-nya seperti InShoot. Terus juga kalau misalkan untuk Android ada Kine Pro ya, seperti itu. Oke, jadi itu opsi-opsi juga yang bisa dipakai nih sama teman-teman Erafon. Nah ini ada satu pertanyaan yang menarik juga nih dari Zoom, dari Iqbal Hadiananda. Mas, apakah footage dengan resolusi 1080p dan frame rate
60 fps itu masih tetap dicari, Mas? Masih. Jadi gini, kondisinya kalau untuk kebutuhan footage ya, itu sebenarnya 60-70% itu masih Full HD memang. Oke. Gitu. Akan tiba waktunya brand atau corporate yang membutuhkan konten itu memakai footage untuk kebutuhan reels nantinya. Oke. Saat ini memang kebanyakan orang kebutuhan stock footage itu masih kebutuhan misalkan kayak company profile, Iya, terus benar. juga web series atau promotional video, dan itu formatnya rata-rata Full HD Iya. di YouTube kan, ataupun buat company profile mereka. Tapi ke depannya orang nggak hanya buat kebutuhan promotional video aja, tapi brand akan menggunakan footage ini untuk kebutuhan sosial media. Yes. Dan itu pastinya mereka akan membutuhkan 4K yang horizontal agar mereka bisa nge-crop dan diedit. Gitu. Dan peluangnya, chance-nya akan lebih gede. Untuk sekarang Full HD masih banyak, Ya. tapi nanti ke depannya 4K akan lebih Dibutuhin lagi, dan harganya juga lebih mahal. Harganya lebih mahal. Itu di take note ya. Jadi kalau kalau bisa ditanya masih kepake atau enggak, masih banget gitu. Tapi memang 4K ini akan sangat mempermudah ketika kita crop, kualitasnya juga masih bagus. Ya. Nah, Oke, tadi ada yang pertanyaan juga tadi, tapi nggak apa-apa, kita yang lanjut. ada properti ya. Oke, tadi Yes. ada yang nanya properti landmark ya. Landmark itu gimana Mas? Itu butuh properti rilis Rilis enggak? atau enggak? Kalau namanya landmark berarti kan tempat umum kan, Benar. tempat wisata umum. Itu sebenarnya enggak butuh properti rilis. Oke. Kecuali kita masuk ke dalam mall. Oh. Atau rumah orang. Rumah orang ya. Nah itu ada properti rilisnya. Iya. Tetapi kalau misalkan kita di mall, di luar pagar, di jalan kita ngambil mall, itu sebenarnya sih nggak ada masalah. Oke. Gitu, apalagi di tempat yang landmark seperti itu. Dan enaknya memakai smartphone ini, nah itu semuanya bisa ngambil gitu kan, bisa ngambil gambar tanpa kita ditegur satpam. Betul, Ya. karena kadang ada larangan ya ketika Ya. kita pakai mungkin kamera yang besar-besar gitu kan. Yes. Sementara kalau smartphone ya udah semua orang pakai smartphone. Benar banget. Oke, Semudah terus gitu. yang lainnya lagi adalah, nah ini adalah seasonal stock footage, jadi yang musiman. Apalagi kayak sekarang nih bulan puasa kayak gini, Yes. itu biasanya sebulan 2 bulan sebelumnya itu udah banyak klien yang cari footage yang orang sholat. Betul. Terus juga Nuang sirup. nuang sirup. Bener-bener Iya kan? iya. Untuk buka Nuang puasa sirup, tuh. ya kan, makanya teman-teman kalau misalkan di mana ya, di masjid sekalian ngambil sholat, ngambil gambar juga. Sekalian bawa smartphone ya. Ya kan. Nah, contohnya ini misalkan saya ini lagi di Mekah nih. Iya. Di sana kan saya nggak mungkin bawa kamera profesional kan. Bener. Askar di mana-mana, CCTV-nya segede bagong semua gitu kan. Yang saya lakukan di sini adalah saya membawa smartphone dan action cam. Gitu. oke. Makanya pas pada saat kondisi-kondisi kayak begini, ini sebenarnya perlu banget sih teman-teman ini ngambil seasonal stock footage kayak gini, apalagi menjelang bulan Ramadan atau mau misalkan mau Natal atau Ya, mau apa, itu benar. ini banget sih, pengaruh banget kayak Oke, gitu. jadi harus bisa memanfaatkan momen dengan baik. Mumpung nih sekarang seasonnya adalah season Ramadan, Lebaran perbanyak. Nanti kalau misalnya udah mendekati Natal, Tahun Baru juga diperbanyak Beda lagi. ya. Makanya. Sesuai dengan kebutuhan. Makanya saya bilang kenapa 4K footage itu sebisa mungkin sekarang teman-teman ini ambil. Karena kenapa? Karena kedepannya itu adalah kita membutuhkan 4K video ini. Makanya tadi saya bilang kan, Ya. yang saya ambil tadi itu ukurannya horizontal. Ini padahal dengan smartphone loh. Wow. Ini saya crop Detail sepertiganya masih bagus. Iya, betul. Ya kan? Dan apalagi untuk kebutuhan smartphone, dan bahkan saya lihat di laptop dan juga di PC monitor itu juga masih bagus gitu kan. Gitu. Aduh, untung udah buka puasa Mas. Makanya Lapar harusnya liatnya. siang nih workshopnya nih. Bener bahaya Makanya nih kayak ya. gitu. Dan yang saya bilang tadi 4K itu kayak kita lihat di sini, kayak di iStock, di Shutterstock itu kan paling mahal. Dia harganya start di $89. Wow. Gitu. Bahkan kayak di Alami gini perbedaan harganya dari HD biasa yang $65 ke 4K itu aja bisa sampai $180 sampai $390 kan. Wow. Makanya Itu ada yang $499 Iya, loh ya. iya. Itu kalau di IDR itu sekitar 7,1 juta loh itu. benar-benar. Itu per konten.
per footage. Per footage-nya? Per footage. Makanya saya bilang, kenapa saya pilih 4K dari awal? Memang kalau udah yang terlanjur, Ya. yang Full HD nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan sudah tahu sekarang startnya, ya udah mulai start di 4K footage ini. Kenapa? Karena memang harganya beda. Harganya beda. Harganya beda. Udah kelihatan tuh ya di situ ya. Ini Gitu. beberapa contoh comparisonnya. Tapi Yes. kalau misalnya teman-teman ada yang aduh belum bisa 4K, saatnya upgrade smartphone. Smartphone. Emang ada promosi apa? Oh, tenang, tenang. Nanti Nanti kasih ya. bocoran tentunya ya. Makanya nih, kayak di sini kan sebenarnya, makanya dengan smartphone itu kita bisa membuat konten itu benar-benar semuanya jadi konten ya kan. Ya. Jadi kalau kita dulu membuat konten membuat konten hanya untuk kebutuhan sosmed, sekarang juga bisa dijual ya kan. Benar. Seperti ini saya menggunakan smartphone semua dan objeknya juga nggak terintimidasi. Nggak heboh ya, Nggak kita heboh. datang-datang bawa kamera Nah, gede gitu iya, ya. makanya apalagi kalau di tempat-tempat yang kayak pasar, Tempat umum gitu kita ya. bawa kamera gede, tas kamera itu ketahuan udah Oh dadah-dadah nanti semua di belakang. dada dan tiba-tiba kalau kondisi nggak memungkinkan ya bisa Kesenggol. nah makanya jadi sebenarnya di banyak situasi tertentu kita bisa menggunakan smartphone. Oh, Seperti oke. itu. Nah ini contohnya lagi adalah durasi footage itu kalau teman-teman minimal tuh kalau bisa 15 detik sampai 30 detik lah. Ideally segitu Ya, ya. idealnya segitu. Makanya saya bilang, kenapa digerakin kanan kiri? Ini saya menggunakan smartphone di atas kafal. Ini dari kanan ke kiri kan, nggak nge-lag kan? Kok stabil banget ya kalau dilihat-lihat? Ya, karena sudah ada image stabilizernya. Oke. Gitu. Makanya saya bilang membedakan smartphone yang ada image stabilizernya bener dengan dia gimmick. itu set 4K direkam. Diaktifin direkam. Kalau dia nge-crop, nah berarti dia ngambil dari gambar 4K-nya di crop. Di crop. Makanya dia hasilnya nggak terlalu tajam. Oke. Gitu. Tapi kalau dia biasanya di lensa itu sudah ada image stabilizernya, Iya. sensornya, dia mau pakai 4K, 6K itu semuanya tetap nggak ke crop. Tetap bagus, nggak mungkin Tetap ke crop. bagus. Wow. Gitu. Itu bisa dilihat. Teman-teman silakan kalau ada yang mau ditanyain lagi, jadi biar kita enak. Atau sambil dicobain dijadiin 4K ya, record ya. Dan yang paling penting adalah untuk stock footage itu, ya itu nggak boleh shake. Nah ini dia nih, ini masalah aku nih. Biasa kalau misalnya nge-record gitu ya, kayaknya udah stabil banget. Tapi nggak tahu kenapa shaky gitu Mas. Shaky ya, makanya kalau misalkan kebutuhan, memang sih ada aksesoris yang harus dipakai sebenarnya kalau untuk kebutuhan. Oh ya, untuk smartphone ini yang paling saya suka dan yang paling laku sebenarnya adalah footage yang sifatnya cityscape Aduh cantik dan banget landscape. Ya, jadi kalau misalkan gue biasanya kalau meeting sama klien di Sudirman, gue seneng banget naik busway gitu ya. kan. Sekalian. Jadi sekalian bawa tripod atau gorilla pod gitu kan, ngambil gambar, bikin time lapse atau bikin footage close up perkantoran segala macam. 15-30 detik aja, wah itu udah jadi banyak banget dapatnya. Luar biasa. Gitu. Jadi teman-teman Erafon pulang kantor gitu ya, kena macet berhenti dulu aja ya, naik langsung ke atas, kita coba record. Siapa tuh bisa dapat time lapse cityscape yang bagus kayak Benar. gini. Oh, Oke. keren banget. Terus juga makanya nah ini kalau untuk lensanya lagi itu kita harus ngebersihin lensanya. Makanya tipsnya lagi adalah yang paling penting ini sebenarnya adalah yaitu lensanya ini nih harus bersih. Harus bersih. Soalnya kotor dikit pasti jelek. Gitu Ada kan. treatment khusus gak sih Mas? Kalau terpaksa sih pakai tisu aja sih nggak apa-apa ya. Pakai tisu aja nggak Kecuali apa-apa. kalau untuk kamera profesional baru ini baru dia nggak terlalu gimana. Tapi kalau untuk ini sebenarnya pakai tisu aja cukup sih. Oke. Gitu. Makanya kalau kayak sekarang, nah ini sebenarnya aksesoris. Nah ini adalah aksesoris smartphone-nya. Jadi smartphone ini kita bisa pakai aksesoris ini Ini namanya gimbal. Gimbal. Ya kan, gimbal ini sebenarnya sangat kepake buat kebutuhan moving footage. Oke. Gitu. Jadi biasanya ini adalah gimbal. Nah, biasanya kita pakai case-nya di sini.
Kayak sekarang udah banyak banget ya orang pakai gimbal. Ini tuh salah satu tips ya, supaya bisa stabil. Ya, ini maksudnya supaya bisa lebih stabil ya. Oke. Oke, sebentar ini. Nah, ini sebenarnya Mas butuh nggak sih ini sebenarnya gimbal kayak gini gitu kan? Nah, ini sebenarnya kalau misalkan kita mau kebutuhannya sifatnya apa? Kalau kita orang biasa, itu pasti banyak yang geter. Nah, ini kita membantu kita supaya bisa mendapatkan hasil yang stabil dan setiap kita ngambil menjadi footage yang nggak shaky gitu kan. Karena gini, dari 10 orang itu apa ya? Dari 10 orang itu paling cuma 1-2 yang bisa gimbal bisa ngambil gambar secara stabil tanpa gimbal. Karena gini, orang ketiga dan keempat kayaknya. makanya soalnya gini, kalau image stabilizer di smartphone itu kebanyakan hanya kebutuhannya sifatnya untuk steady. Oh, oke. Gitu. Jadi misalkan nah, misalkan steady kayak gini ya. Kita hanya nggak gerak cuman buat kita steady kayak gini nih masih oke. Tapi kalau kita sudah maju, nah itu udah sebenarnya videografer yang berpengalaman sih yang kebiasa ngambil gambar gitu kan. Baru kayak gitu. Tapi kalau misalkan dia nggak steady, kalau mau ngambil gambarnya maju mundur gini segala macam memang harus pakai ini. Saya pun juga udah biarpun keseringan juga tetap ini. Aja butuh ya. Gitu. Aksesoris tambahan. Oke, aku akan beli ini segera ya. Karena kayak butuh banget supaya nggak shaky-shaky lagi pakai gimbal ya. Itu salah satu aksesoris yang sangat-sangat penting untuk digunakan. Terus juga aksesoris lainnya adalah, nah ini saya ambil dari YouTuber Texilo. Jadi dia ngambil, jadi yang paling penting lagi itu adalah tripod. Oh, oke. Nah, tripod ini nih penting banget nih gitu kan. Dan size-nya udah macam-macam sekarang Macam-macam ya. dan gue punya banyak banget macam-macam size tripod gitu kan. Oke, kalau ada yang bosen boleh loh dikirim ke aku. Kali ya kebanyakan gitu, giveaway. Kenapa tripod ini sangat penting buat kebutuhan footage? Karena ya itu kalau untuk kebutuhan stock footage itu benar-benar harus steady. Itu udah wajib hukumnya. Jadi kalau misalkan kita buat kebutuhan time lapse juga mesti time lapse harus pakai tripod. Ya? Terus juga kalau misalkan buat kebutuhan kita lagi di mana atau bikin hyperlapse juga untuk kebutuhannya pakai tripod kayak gitu. Jadi ini sih sebenarnya sih tripod yang ideal ya buat smartphone, dan ini juga bisa buat kamera profesional yang 2-3 kilo lah. Gitu. Jadi gue biasanya selalu bawa kemana-mana tripod kayak gini, ya dan tripod gede udah jarang gue bawa lagi. Udah ada yang kecil, praktis. Tapi asal jangan ini ya, jangan tongsis ya. Enggak, soalnya kalau tongsis di bandara kalau kita nggak masukin bagasi itu biasanya kena tuh. Nggak bisa nggak ya? Bisa. Oh, oke. Nah, kalau ini masih bisa lah. Gitu. Oke, itu tips penting juga ya. Biar nggak di stop di bandara. Nah, makanya ada berbagai macam tripod. Nah, tripod ini sebenarnya yang penting banget juga buat aksesoris seperti ini. Oke, ada Gitu. gimbal, ada tripod. Terus, nah ini juga nggak kalah penting adalah gimana cara kita tuh bisa tahu memilih opsi lainnya gitu kan. Kalau tadi kita udah ngomongin smartphone, pasti kan ada device lain yang bisa kita gunakan. Tapi sebelum nih Mas Berry ngejelasin tentang device lainnya, aku mau kasih tahu kamu dulu kalau hari ini tentunya sudah ada promo menarik, yaitu upgrade terus. Jadi melalui program upgrade terus, kalian dapat melakukan upgrade ke smartphone baru di tahun kedua dengan cicilan yang lebih rendah. Jadi tidak ada batas pengulangan tiap tahunnya. Dan kalian juga akan mendapatkan notifikasi di bulan ke-11 untuk mengingatkan masa berakhir kontrak. Dan juga kalian bisa datang ke Erafon mana aja untuk melakukan proses upgrade. Jadi tadi mungkin ada yang smartphone-nya belum bisa 4K, langsung di-upgrade aja deh ya. Sebelum terlambat ya, jadi kalian bisa langsung upgrade terus. Jadi kalau buat kerja, apalagi buat kebutuhan ngasilin duit, ya, kayaknya oke-oke aja ya nyicil ya. Investasi loh justru. Tadi udah ngeliat kan, tadi udah sampai 499 USD. Dan bukan cuma itu aja, bukan cuma upgrade terus, tapi juga ada trade in.
Nah, kalau trade in, kalian nanti bisa melakukan trade in dari Erafone Store ataupun melalui online hanya dengan cara download aplikasi trade in online Eraspace di Play Store ataupun App Store. Jadi yuk boleh langsung di-upgrade atau di-trade in smartphone kalian dengan yang lebih canggih. Yes. Nah, kalau gitu kita langsung aja lanjut lagi ngomongin how to make money with devices. Tadi kita udah Yes. tahu smartphone, keren banget, luar biasa. Apa lagi yang bisa digunakan nih? Nah sebenarnya kalau devices atau gadget ya, Ya. memang luas kan, nggak cuman smartphone aja kan. Benar. Tetapi sebenarnya ini adalah pelengkap. Jadi di sini saya akan share juga. Jadi pelengkap dari smartphone ini, kalau misalkan kita untuk kebutuhannya, kadang kalau smartphone kan kebutuhannya yang sifatnya beauty footage kan, Benar. time lapse, terus yang footage yang cantik. Tapi terkadang itu kita dihadapkan dengan kondisi yang ekstrim. Oke. Nah, kondisi yang ekstrim kayak gitu, kebutuhannya gadgetnya apa? Yang pasti adalah action cam, gitu. Jadi di sini saya akan memberikan tips memilih action cam untuk kebutuhan footage, gitu. Nah, salah satunya misalkan, nah action cam ini sekarang tuh udah keren-keren ya. Ini aja nih udah bisa ngambil gambar 4K 120 fps. Wow. Ini itu keren banget sih karena FPS makin tinggi, makin besar itu bisa membuat durasi footage itu jadi lebih panjang. Oh, oke. Gitu. Kalau kita hanya 30, rata-rata kan 25 sampai 30 ya. Iya, benar. Ya udah itu kayak orang biasa aja atau kayak footage biasa aja. Tetapi kalau misalkan 60, 120 fps, otomatis yang tadinya footage-nya cuma 5 detik ke 60 di slow mo 50% jadi 10 detik. Lebih banyak, 120 detik jadi kurang lebih ya sekitar 20 detikan. Oh, Nah, akhirnya kan footage kita itu bisa laku terjual lebih tinggi karena itu durasinya lebih panjang kan. Yes, Gitu. betul. Dan apalagi dengan action cam sekarang ini generasi yang 2 generasi terakhir ini, action cam ini sebenarnya itu udah oke banget sebenarnya. Kalau ini kan generasi sebelumnya dia bisa 60 fps 4K kan. Yes. Ini dia sudah bisa 120 fps. Wow. Gitu. Jadi ini sebenarnya pelengkap dari smartphone gitu. Nggak mungkin kan kita misalkan kayak, nah ini contohnya nih. Oh, extreme sport Nah ini ya. yang di kiri ini saya mengambil 120 fps kan. Ya. Jadi actionnya benar-benar dapat, bisa kena gitu kan. Sudah bisa ke play? Oke. Oke, Nah, nah ini ini saya ulang ya. Jadi ini dengan menggunakan action cam dengan 120 fps, bahkan smartphone sebenarnya juga bisa kayak begini. Tapi kan kita kondisi ekstrim kayak gini, ya susah juga takutnya smartphone-nya kecebur ya kan, Bahaya. atau kepentok, nah nangis bombay gitu kan, sayang. Nah ini Upgrade emang lagi. upgrade lagi, oh iya benar. Beli Atau lagi. atau asuransinya ya. Nah, iya makanya inilah kegunaan action cam ini sebenarnya buat buat kamera tambahan buat kebutuhan konten kita, ya kan? Oke. Jadi makanya di sini saya bilang yang di kanannya kenapa 4K, karena ya itu kita perbandingannya itu dari HD, ya kan? Ya. Terus ke 4K 120 itu bisa dari ketajamannya juga sangat berpengaruh kan, makanya ketika kita crop ngambil gambarnya di vertikal itu bisa tetap tajam gitu. Jadi seperti itulah makanya kenapa banyak videografer itu sangat suka dengan FPS tinggi. Apalagi kalau smartphone sekarang juga udah yang terbaru pun juga banyak Android dan juga iOS yang sudah bisa sampai 120 fps Bisa kan. sampai Cuman 120, cuman ya itu storage-nya 512 lah. Iya. 512 ya, luar biasa ya. Oke. Nah, ini kita udah ngebahas tentang action cam, tapi tetap ya, aku pribadi tuh suka banget menggunakan yang namanya smartphone, ya kan? Karena sudah pasti praktis gitu. Kita udah pasti punya smartphone. Boleh ya sedikit balik lagi, aku ada pertanyaan pribadi ini tadi belum sempat disampaikan. Ada nggak sih rekomendasi smartphone dari Mas Bari buat teman-teman Erafone yang ada di sini? Oke, jadi untuk smartphone ya, kalau untuk smartphone itu sekarang pernah pakai ini apa aja? Yang puas untuk Android atau? Aku sering pakai iOS. Oke, kenapa ininya? Karena kalau ngomongin videonya oke ya, Mas ya. Nah, oke. Jadi kalau untuk yang
rekomendasi buat kebutuhan ini apa smartphone itu kalau untuk nah ini sebenarnya sih adalah rekomendasi untuk 2022 ya. Oke. Jadi teman-teman di Wah, sini ngelihat keren sangat semua. jelas. Jadi di sini ada iOS, Android terbaru, terus juga ada apa namanya Android lainnya yang saya sebut ini. Saya kebetulan pernah coba semua dan memang ini videonya keren-keren sih. Wow. Ini bisa bikin buat kebutuhan footage. Jadi bisa pakai 24 bulan cicilan, terus bisa kita upload di Shutterstock. Terus dapat cuan lagi, Dapat cuan lagi. abis dapat cuan lagi, abis beli yang sebelah kiri, terus yang tengah, ya kan? Nanti dijual lagi di Shutterstock, beli lagi yang kanan ya. Akhirnya Betul, lengkap betul. dia semuanya ya. Ya, jadi buat teman-teman yang pingin apa ya, pingin upgrade, ya ini apa salah satu hot trend flagship 2022 yang sangat kurekomendasiin sih sebenarnya. Jadi tergantung kebutuhan nih, mau kebutuhan mau pakai iOS, apa Android, ini sebenarnya semuanya sudah sangat-sangat cukup oke banget. Oke, Gitu. jadi nah ini ngomongin tadi kan kita udah kasih lihat nih ya, Hot Trend Flagship 2022 rekomendasi dari Bari Kusuma. Jadi aku mau ingetin lagi nih buat kalian semua yang mungkin handphone atau smartphone-nya tuh belum seperti yang 3 tadi nih ya. Ada program seru yaitu Upgrade Terus, di mana melalui program Upgrade Terus ini kalian bisa melakukan upgrade ke smartphone baru di tahun kedua dengan cicilan tentunya yang tidak lebih tinggi ya. Jadi boleh nih kalau ngomongin program Upgrade Terus, kalian akan mendapatkan notifikasi di bulan ke-11 untuk bisa mengingatkan masa berakhir kontrak dan nantinya kalian bisa datang ke Erafone mana aja untuk melakukan proses upgrade. Dan bukan cuma ada promo Upgrade Terus, kalian juga bisa trade in smartphone kalian dengan cara menuju ke Erafone Store atau melalui online dengan download aplikasi Trade In Online Eraspace di Play Store atau App Store. Wah, ini waktunya untuk bisa upgrade ataupun trade in smartphone kita. Nih kompor ya Mas Berry ya, bikin aku langsung pengen upgrade juga nih ya. Iya dong, tinggal dipilih aja. Tinggal dipilih aja, tadi udah ada tuh ya. Luar biasa. Nah, ini kembali lagi nih. Tadi kan kita udah ngomongin salah satu yang bisa digunakan adalah device-nya dengan action cam. Action cam, Ya. ya. Lanjut lagi nih, kita ngomongin Oke. tentang gimana sih caranya bikin video footage yang profesional dari action cam itu. Ya, jadi kalau membuat, jadi sebenarnya saya bilang lagi ya, sebenarnya action cam ini adalah pelengkap dari smartphone kita. Ya. Ujung-ujungnya smartphone lebih banyak kepake karena yaitu tiba-tiba kita bisa langsung ngambil lagi di mana langsung ngambil shoot Secepat secepat itu. Terus kedua biasanya saya juga dari action cam ini juga ditransfer filenya juga ke Smartphone lagi. Ya, ke smartphone dan hasil dari video smartphone langsung diedit, langsung jadi. Bahkan dengan cut and cut-nya itu bisa ya, biasanya yang saya lakuin adalah tinggal transfer data, Iya. udah di cut and cut, udah di render di situ, tinggal upload di Shutterstock gitu. Oke. Ataupun juga ada Lewat aplikasinya smartphone dari lagi smartphone juga. juga. Cuman harus ada wifi-nya ya. Kalau enggak datanya lumayan banget gitu Besar kan. sekali ya. Nah, sekarang bagaimana tips membuat sebuah stock footage dari kalau tadi kan memilih ini ya action cam ya. Jadi yang saya suka dari action cam ini sebenarnya adalah action cam itu cocok buat apa namanya vlogger sih sebenarnya. Oke. YouTuber gitu kan. Kenapa? Karena memang ada kekurangan dari smartphone biasanya kalau kamera selfie-nya itu apa ya? Dia kan biasanya kurang ya lensa wide-nya ya. Kurang wide. Kurang wide. Nah, terus juga apa udah gitu kalau misalkan untuk action cam dia bisa ini. Nah, ini adalah contohnya. Bisa dengar suaranya nggak? Ini semuanya saya menggunakan action cam. Oke, Suaranya keluar nggak? kita akan kencangin sedikit ya untuk volumenya. Nah, ini sebenarnya saya menggunakan mikrofon dari action cam. Oke. Kalau dulu saya bikin vlog itu dengan kamera profesional, lensa wide sama eksternal mikrofon. Ribet ya Ribet segala banget sih gitu. macemnya Nah, ya. ini sekarang tinggal keluarin, shoot, record, kelar Udah gitu. selesai. Ini lagi di mana nih Mas? Ini lagi di Banjarmasin. Lagi di Banjarmasin. Iya. Wah, ini tempat Asal lahiran ya. orang tuaku nih Oh, ya. gitu. Emang Udah seru pernah kesini banget. belum? Ini di sebelah mana ya? Aku bahkan kalah nih kayaknya belum Pulau Bakut. explore. Jadi tempatnya bekantan liar gitu kan. I see. Nah, di sini apa saya menggunakan semuanya internal mic dari action cam.
Oke, jadi betul-betul praktis banget. Cukup menggunakan internal microphone di action cam, langsung deh bisa vlogging. Yes. Jadi YouTuber, jadi content creator. Tadi saya juga lupa bilang ya, jadi oh ya nanti kita lihat ini dulu. Ini habitat asli mereka ya, benar-benar masih asli banget. Dan kalau kita lihat emang jatuhnya lebih wide ya. Yes, lebih wide. Nah makanya kalau misalkan kayak, tapi tadi saya lupa bilang kalau untuk salah satu aksesorisnya yang sangat penting ya, itu biasanya ada tali ini. Kalau cewek biasanya apa? Kenapa sih? Kenapa pakai itu? Jadi gini, misalkan kalau kita ngambil gambar ya, Iya. biasanya kalau kita biasa pakai kan pakai dua tangan gini kan jadi apa ya? Jadi kaku ya. Oh, stabilizer juga. Nah, tapi dengan kayak gini kita bisa ngambil gambarnya tuh dengan misalkan jari lebih smooth. Lebih smooth. Dan tiba-tiba, nah ini talinya kayak gini kesenggol sering banget. Nah, Oke. ini jadi nggak jatuh gitu. Aman Dan itu sering deh. banget aman. Nah, jadi kita nggak jadi bener-bener nggak pusing sama, apalagi misalkan kalau di pinggir jalan atau lagi kita mau ngambil gambar di luar kayak Di gitu kan pasar ngeri banget rame kan. gitu ya. Orang ngambil kan ini kepake banget salah satu kabel buat pegangan apa ya Anti namanya? jambret. Anti jambret juga Iya ya. kan? Iya, ini Susah salah satu kalau mau itunya juga. dijambret ya. Jadi teman-teman kalau misalkan mau bikin video, ini penting banget nih. Oke. Gitu. Tuh, mau beli linknya di bawah ini. Oh enggak ya, kita bukan Nggak ada. online shopping ya. Nah, kalau misalkan action cam kan kita bisa langsung pakai gini aja kan. Benar. Gitu. Oke, Terus, oke. Nah, habis itu juga, nah ini adalah hasil yang di Getty Image yang menggunakan action cam. Jadi saya sambil jalan nih, saya nggak menggunakan nggak menggunakan gimbal stabilizer, tapi karena dia punya hyper smoothnya yang lumayan ya. Wow. Dan itu apa ya? Karena 60 fps, Ha-ha. itu saya slow mo. Ini belum di slow mo nih, ini masih agak Masih mentah ya. oke. Itu bisa lebih smooth, terus di stabilizer udah bener-bener ini banget, smooth banget ininya, gitu. Jadi emang apa ya? Sebenarnya ini kepake sih dua gadget ini, smartphone dan juga action cam, Saling melengkapi. saling Sesuai melengkapi dengan kebutuhan. sesuai kebutuhan. Oke, Oke. terus yang lainnya lagi, nah action cam ini kebutuhannya yaitu jadi underwater murah, Ah, Iya kan? iya benar-benar. dengan Kalau pakai kita casing ya, diving, snorkeling. itu biasanya kan kalau untuk kebutuhan underwater foto dan video itu kan mahal banget ya. Benar. Harus casingnya, terus juga ada strobe-nya segala macam. Kalau menurut saya ini oke lah, asal kalau di laut tetap pakai casing ya. Yes. Dan Jangan kedalamannya jangan lebih dari 10 meter lah. Oke. Gitu, karena kenapa? Dia bagusnya ini 1-5 meter, jadi cocok buat orang yang snorkeling Iya. sama yang free diving. Oke. Jadi Gitu. jangan terlalu dalam Bukannya juga. suka Aku diving juga? suka sekali diving ya. Pernah Nanti pengalaman pakai ini? pernah pengalaman pakai itu. Jadi emang biasa kalau diving sambil pakai action cam juga gitu ya. Jadi bisa ya ngelihat, cuman nggak boleh dalam-dalam banget ya. Iya, Kalau terlalu iya. dalam nanti pressure udah terlalu gede ya. Pressure terlalu gede dan dia kan juga sensornya juga masih kecil ya, jadi agak rawan noise sih. Oh oke. Gitu. Jadi paling aman sih sebenarnya di 5 meter lah, oke. 5 meter. Tapi juga kalau misalkan mau yang dalam banget ya itu udah kebutuhan underwater khusus. Ya kan kebanyakan yang banyak kepake di komersial itu kan biasanya cuma di sekitar 3-5 meter. Yes. Ya kan? Betul, betul. Oke, jadi luar biasa ya kalau misalnya kita ngomongin action cam tuh memang cocok banget buat kita pakai di extreme sport, Yes. underwater gitu. Kalau kalian misalnya lagi ke kantor gitu kan atau ke tempat kerja kemanapun itu pakai smartphone bisa langsung gitu. Jadi sesuai dengan kebutuhan kalian masing-masing. Wah, Ini ada lagi nih. Jadi Ya. ini adalah konten yang dihasilkan memakai smartphone dan juga action cam. Jadi digabung. Wow. Gitu. Jadi kita lihat di sini kan kalau untuk 120 fps sama 60 fps jadi lebih slow mo kan. Iya, Nah, benar. ini menggunakan action cam nih. Saya pakai tongsis deketin sama ininya. ini kayak deket banget ya. Emang deket jadinya banget, ya. emang dideketin ke orangnya gitu kan. Kalau guanya deket situ gua kena sabet. Makanya Untung masih ada di sini loh orang. makanya kalau menggunakan smartphone deket-deket kena sabet juga sayang smartphone-nya gitu kan. Yes, benar. Nah,
kondisi ini sebenarnya saya pakai tongsis, jadi bisa lebih dekat ke orangnya gitu. Jadi makanya dua ini sebenarnya kombinasi yang sangat bagus sih untuk kebutuhan footage kan, gitu. Jadi perlu di note. Yang pertama adalah smartphone-nya harus oke, sesuai dengan tadi tips yang udah disampaikan. Dan sebagai pelengkap juga bisa menggunakan action cam untuk kebutuhan-kebutuhan khusus. Oke, terus juga yang terakhir untuk action cam ini adalah saya suka editingnya. Jadi ini adalah kita jadi lebih cepat banget, kayak tadi vlog saya itu semuanya pure dibikin pakai quick gitu. Aja. Jadi dari smartphone, dari action cam itu semua dibikin langsung masuk situ jadi. Bahkan hitungan jam, cuman hitungan puluhan menit aja bisa jadi. Bisa jadi gitu. langsung kontennya. Oke, nih ngomong-ngomong ada pertanyaan juga nih dari teman-teman yang ada di sini. Yang pertama ada pertanyaan dari Zoom dari Nathanael Hia. Saya mau tanya nih Mas Berry, kalau kita buat B-roll footage itu, apakah kita menggunakan audio asli dari video yang kita take atau bisa input background lain? Dan kalau kita pakai background lain, apakah ada ketentuan penggunaannya, misalnya berhubungan dengan copyright? Ya, jadi gini, kalau untuk kebutuhan audionya itu kalau kayak tadi ya, kayak Perang Pandan, itu bagusnya memang harus pakai audio aslinya gitu. Kenapa? Karena itu yang menjual gitu kan. Kecuali kalau kayak time lapse atau sifatnya yang banyak berisiknya itu jangan. Jadi kalau untuk audionya yang asli. Tapi permasalahannya kadang ketika festival ada aja lagu-lagu yang dangdut atau yang copyright atau lagu Peter Pan misalkan gitu kan. Nah itu kan kena copyright. Nah kalau udah kayak gitu ya mau nggak mau audionya di remove aja. Gitu. Jadi gitu ya. Jadi kalau misalkan hanya suara aslinya dari misalkan festival atau dia lagi masak tanpa ada musik yang lain, pakai suara aslinya. Tapi ketika ada bocor dari lagu, biasanya kan festival gitu lah ya. Iya benar-benar. Nah, itu mendingan di remove aja gitu. Tadi ada pertanyaan lagi tuh. Oke, tadi ada pertanyaan lagi. Kita lihat dari Ilyas. Om Berry, smartphone apa sih yang 4K dan punya lensa makro yang bagus, merek dan seri apa, tapi bukan dari iPhone, harganya yang ramah di kantong. Di Erafone ada nggak? Boleh aku juga sih? Ada, tentunya ada ya. Jadi ada banyak sekali opsinya tentunya di Erafone ya. Nanti di akhir ini Cynthia juga akan kasih tahu ada promo-promo menarik banget dari Erafone. Jadi untuk kalian semua teman-teman Erafone stay tune sampai akhir karena nanti kami akan informasikan promo menarik hanya untuk kalian. Sebenarnya untuk Android yang bagus itu sebenarnya banyak sih dengan harga yang sangat terjangkau gitu kan. Dengan harga yang range-nya di sini kan karena banyak nih ya mereknya dan gak adil kalau misalkan gue sebutin ya kan. Jadi range-nya aja gue kasih tauin ya. Yang memang flagship itu kan di atas 15, sayangnya itu emang mahalnya di situ. Tetapi ada yang di atas 5, di bawah 8 itu banyak kok yang buat video bagus. Asal dari tadi awalnya nyimak aja, milih smartphone untuk video yang bagus, terus kita tes yang kayak tips dan trik yang saya tadi kasih sharing, itu kalau udah itu videonya bagus kok. Pasti bagus. Pasti bagus kok. Makanya saya bilang smartphone sekarang ini udah kayak udah kayak kamera profesional. Masing-masing punya kelebihan dan kekurangan. Yang flagship paling mahal pun belum tentu videonya bagus. Ini kenyataan gitu kan. Ada dia hanya khusus di fotografinya yang memang bagus banget. Ada smartphone yang middle-nya yang bukan merek brand terkenal tapi dia middle yang ada di Erafone. Itu ternyata dia khusus di video. Dan bagus banget. Dan bagus gitu. Makanya saya kasih clue-nya kayak gitu. Tipsnya tadi 4K, shoot, gerakin kiri kanan dan banyak lainnya tadi kan. Gitu, mudah-mudahan cukup jelas ya. Iya, jadi nanti abis ini langsung aja ke Erafone Store, cobain satu persatu mana yang sesuai dengan tips-tips memilih smartphone. Yes, ya. Benar. Oke, nah tadi kan kita udah ngedengerin tuh gimana mudahnya menggunakan smartphone untuk bisa mendapatkan footage. Terus juga tadi kita udah dengerin bahwa salah satu device pelengkapnya adalah dengan menggunakan action cam. Yes. Pertanyaan berikutnya adalah ada lagi nggak sih device yang bisa kita gunakan, Mas? Ada. Jadi satu lagi nih. Satu lagi ini adalah drone. Wow. Ya, jadi sebenarnya drone adalah gadget yang sangat
dibutuhkan untuk para konten kreator Ya, ya. betul. Sekarang ini apalagi dengan adanya drone seperti ini itu sangat menghemat ini loh, menghemat waktu loh. Betul. Misalkan nih, gua harus ke bukit itu kan lama ya. Lama ya mendakinya. Naik turun, mendaki segala jalannya. macem. Dengan adanya drone itu semuanya bisa diambil dengan waktu yang sangat cepat. Oke. Seperti itu. Geng mager angkat tangan. Makanya sebenarnya drone ini yang membuat gue gemuk soalnya. Oke gitu. Oh jadi nyalain drone ya Mas Iya, ya? makanya. Bukan nyalahin tadi nasi padang ya. Iya, pakai sepadang. Oke. Nah, jadi di sini gue akan memberikan tips memilih drone untuk kebutuhan stock footage gitu. Jadi di sini kita lihat. Nah, sebenarnya buat teman-teman, clue-nya adalah pilih drone yang durasi baterainya itu sebenarnya 30 menit. Oke. Dan ada spare 3 baterai lah. Kalau untuk foto aja sih sebenarnya satu baterai cukup ya. Tapi kalau untuk video, nah itu sebenarnya kita butuh drone jam terbang yang jarak tempuhnya itu juga lebih ini. Dan tips ini buat teman-teman yang lagi asik-asiknya untuk ngedrone, mungkin juga tahu ya. Jadi usahakan kalau saya biar baterainya awet itu 30-40% biasanya gue udah balik. Oke. Gitu. Nah, Jangan sampai habis. Pernah kalau habis biasanya langsung gelembung tuh. Oke. Gitu. Jadi tips biar baterainya awet ya. Jadi sekitar 30-40% kita udah balik. Oke. Nah, makanya spare baterai banyak tuh penting. Terus juga tips lainnya dalam memilih drone itu memang kalau untuk kebutuhan video ya, itu memang kalau lebih baik kita menggunakan drone dengan yang sensor 1 inch. Atau yang sekarang sudah keluar baru dengan sensor micro four third gitu. Itu kenapa sensor besar ini sangat berpengaruh di kebutuhan video, karena ya itu video itu dia seringkali mengambil gambar itu dalam kondisi yang sangat gelap gitu kan. Nah, dengan besarnya sensor otomatis dia akan mengurangi noise. Oke. Gitu. Ternyata Idealnya ngaruh ya. banget ya. Terus juga pilih drone juga yang punya sensor. Nah, ini kan ada sensor nih, depan, belakang, bawah gitu kan. Kenapa? Itu penting. Soalnya saya pernah kejadian, ketika nerbangin drone itu lagi ke kiri ke kanan, kayaknya sih kosong nih. Dia nggak ada sensornya yang kiri gitu ya. Terus tiba-tiba gue nggak ngelihat ada tiang listrik. Serius Mas? Serius. Terus gimana drone-nya? Ya udah nyangkut. Innalillahi, wah. Makanya Sayang banget. kadang yang sudah berpengalaman pun juga suka Bisa miss ya. di situ. Makanya sensor tuh sangat penting juga. Nah, Oke. sekarang kita tips membuat aerial footage nih yang laku di stock foto agensi itu kayak Wah, apa sebenarnya? penting nih. Nah, ya kan? Nah, kalau untuk sebenarnya yang paling laku itu adalah hyperlapse. Oke, jadi Time lapse dan hyperlapse itu sebenarnya laku banget di kebutuhan di stock footage itu. Oke. Kenapa? Yang paling enak dan gampang membuat hyperlapse. Jadi teman-teman buat yang belum tahu apa itu hyperlapse, jadi adalah time lapse yang berjalan. Oke. Gitu. Jadi dengan menggunakan drone kita bisa membuat hyperlapse. Ya, benar. Dan itu sangat laku loh. Dan kadang satu baterai ini paling cuma bisa dapat 2-3 footage saja untuk hyperlapse-nya. Bahkan kadang cuma 2 gitu. Tapi ketika kita dapetin hasil hyperlapse-nya ini itu keren banget sih. Dan orang biasanya banyak yang nyari karena kan biasanya sangat mencerminkan kota atau landmark ya. Gitu. Jadi orang yang paling laku dulu tuh pertama biasanya ada landmark. Oke. Landmark, cityscape, baru setelah itu landscape. Nah, habis itu baru human dan culture. Nah, memang yang paling laku lagi memang kebanyakan kan ilustrasi ya. Yang sifatnya stock footage yang kayak gini nih di dalam studio, kita air gambar, model yang lagi ini. Nah, itu sih benernya gitu kan. Tapi kalau kita di sini ngomongnya device, kan kita jalan-jalan gitu kan. Makanya kayak gitu. Nah, terus juga lagi ambil juga aerial footage dengan objek manusia. Ini juga paling banyak laku juga gitu kan. Karena kalau hanya cuman landscape aja jadi kurang gitu. Dan banyak banget footage drone yang hanya cuman landscape aja. Jadi kalau bisa ngambil yang juga ada objek manusianya. Gitu. Terus juga adalah nah, yang paling penting lagi nih untuk drone itu jangan tiba-tiba kiri ke kanan. Harus bener Itu ya bikin- jadi pilotnya yes, harus bener Stabil. banget. Nah, kalau kayak gitu kan yang sakit kepala
ininya editornya kan. Iya. Makanya saya ambil di sini kan dari awal sampai dia seterusnya 15-20 detik itu tanpa ini kan, tanpa gerak yang tiba-tiba segala Belok-belok. macem. Nah ini yang paling banyak banget juga kepake nih sebenarnya. Seperti itu. Oke, jadi harus dipastikan pergerakannya tuh smooth. Pergerakannya smooth banget. Oke, terus juga yang paling penting juga adalah ketika kita menemukan objek yang gede nih. Oh. Gitu. Ini saya ngasih tips-tips yang laku nih. Makanya kayak misalkan kayak ini di Prambanan gitu ya. Saya mendekatkan objek. Oh, menuju klimaks nih kayaknya. Ya begitu. Jadi kalau misalkan ada bukit, ada batu, ada bangunan, kita agak lebih mendekatkan ke objek. Nah ini adalah jenis-jenis footage yang lebih banyak laku. Jadi kita natural mendekati objek atau menjauhi objek. Gitu. Oke. Menarik ya ternyata ya. Untuk bisa mendapatkan aerial view. Terus nantinya bisa lebih laku gitu ya. Ya, dan juga kayak misalkan kalau menerbangkan drone itu kadang kita harus di dalam kondisi yang memang cuacanya bagus. Terus juga terang. Kenapa? Karena ya itu kalau dia sensornya kecil agak sedikit gelap, otomatis agak noise ya. Kecuali kalau sensor kita micro four third, tapi kan itu mahal banget harganya. Pasti. Gitu. Jadi memang kita harus tahu juga ya kondisi cahaya seperti apa, udaranya seperti apa. Nah cuman kalau kayak aku nih, aku kan bisa dibilang awam gitu ya. Yes. Terus mau belajar gitu, menerbangkan drone gitu. Ada yang harus aku perhatikan gak sih? Atau ada hal mudahnya gak sih? Kok kayaknya takut susah gitu jadi pilot. Memang satu untuk drone ya kebetulan itu memang ini istilahnya yang paling mendominasi ya merek ini sih sebenarnya. Dan Oke. ini ternyata kalau buat gimana yang baru pertama nerbangin drone sebenarnya enak aja, gampang. Semakin canggih drone ini semakin mudah diterbangkan. Oke. Karena ya itu dia punya sensor. Terus juga dia ada mode cinematic mode-nya. Oh, Jadi mode dia, cinematic mode, jadi dia penting ya? tinggal kita ngeklik ke objek, di scroll ke objek, terus tinggal di play objeknya itu motor atau mobil jalan dia bisa ngikutin. Bisa ngikutin. Dan keren smooth banget. gitu. Makanya orang awam pun sekarang juga gampang untuk menerbangkan drone gitu kan. Oke. Gitu. Apalagi shootnya dari close up terus tiba-tiba set ya. Iya, di udah kayak pantai profesional mana. tuh ya. Iya, langsung masuk reels puluhan ribu, ratusan ribu kan yang Oke. ngeliat. Jadi yang penting adalah tadi tips memilih drone-nya diperhatikan betul-betul Yes. supaya bisa dapat device yang terbaik juga. Betul banget. Oke, abis Terus ini aku juga- langsung beli drone. Nah, Oke, nah tapi kan kalau tadi kita udah dengerin gitu ya, misalnya kita udah dapetin kontennya dari smartphone atau mungkin dari action cam atau mungkin dari drone gitu. Abis itu kan biasanya kita edit ya Mas ya. Terus emang paling gampang itu adalah ngedit dari smartphone. Cuman kadang tuh aku suka ngerasa, aduh karena kecil mungkin ya, jadi hal-hal detailnya tuh suka ada yang Betul, miss betul, gitu. betul. Itu gimana ya Mas ya? ya jadi memang kelemahan dari smartphone itu, jadi kadang ketika kita ngedit, kita membutuhkan detail yang sangat kita perhatiin kan. Iya. Tiba-tiba kita nggak ngelihat dia bergerak sedikit atau harus dipotong sedikit. Nah sebenarnya salah satu gadget terakhir yang mungkin teman-teman bisa pakai adalah sebenarnya tablet. Oh tablet, oke. Yes, tablet itu. Jadi di sini saya akan memberikan tips untuk memilih tablet untuk kebutuhan editing footage. Aduh menarik Gitu. nih. Menarik kan? Jadi memang di sini tablet itu sebenarnya sekarang gue pakai tablet sih gitu kan. Jadi yang paling penting pertama adalah cari tablet yang punya displaynya itu yang sudah ya AMOLED atau Retina lah ya. Ya. Gitu. Kenapa? Karena ketika kita ngedit di tablet ini warnanya itu bisa natural di mana-mana. Jadi sama. Nggak berubah-berubah Nggak kayak tadi berubah-ubah, ya, iya. tiba-tiba jadi Kadang lebih- jeleknya smartphone Hah? beda-beda merek, Beda-beda beda-beda warna. displaynya, bener. Oke. Nah biasanya tablet ini dia sudah lebih netral. Jadi cari I see. spek tablet yang punya display buat editing. Oke. Yang sudah bagus buat editing. Nah tujuannya seperti itu. Terus juga, nah gimana nih tablet versus PC atau laptop? Nah pilih mana nih? Bisa nggak sih gantiin PC atau laptop ketika kita menggunakan tablet? Oke, gini, gue ada cerita sedikit ya. Jadi di rumah itu gue ada laptop yang mungkin harganya sekitar 30 juta buat editing. Oke. Gitu. Nah 30 juta ini
kadang kan kalau misalkan dari berbagai macam kamera kayak apa namanya action cam, smartphone Ya. atau drone kan beda-beda ya Benar. formatnya gitu. Nah terkadang ada beberapa format dari action cam atau di smartphone ini yang gede banget itu jadi berat di PC, laptop oh, di atau laptop. PC. Nah ketika berat gitu ngeplay 4K aja itu bisa nge-lag Waduh. gitu. Itu bisa nge-lag. Ya. Nah gue punya tablet yang harganya 5 jutaan itu ngeplay 4K bagus Wow. tanpa nge-lag. Jadi kalau bisa dibilang tablet versus PC atau laptop, kalau gue kebanyakan 70% ini adalah ngedit untuk kebutuhan konten sosial media ya, itu dari atau stock footage itu dari tablet. Oke. Gitu. Itu Sesudah perbandingannya semudah ya. Itu ternyata ya. Yang tablet harga 5 juta aja itu bisa loh, lebih bagus ngedit loh. 4K gitu. Bahkan aplikasinya juga ketika kita render juga tetap bagus dan hasilnya sama dengan menggunakan PC. Misalkan kayak Adobe Premiere kayak gitu. Oke. Jadi seperti itu misalkan untuk kebutuhan tabletnya. Nah, jadi memang buat teman-teman Erafon semuanya yang mungkin bingung gitu ya, mesti ngedit di mana nih kalau misalnya kita butuh opsi lain selain smartphone, bisa juga menggunakan tablet. Karena seperti yang tadi udah disampaikan gitu, bahkan dengan kualitas yang sama, oke banget, bahkan tadi udah dicoba nggak nge-lag ya Mas Berry ya, bisa jadi salah satu opsi. Nih aku jadi pengen beli tablet ya abis ini nih Mas. Iya itu selain buat baca main game, ngedit penting juga. Penting juga, bener makanya. kan? Nah sekarang kita ngomongin tentang macro stock versus micro stock nih. Oh apa tuh, macro stock versus micro stock? Jadi kalau kita tadi sudah ngomongin panjang lebar tentang smartphone, terus devices, terus juga gadget ya kan. Nah sekarang bagaimana untuk ngejualnya? Kalau semuanya itu sudah dipenuhin, sudah kita nggak salah pilih, footage-nya udah bagus, barulah kita menjual stok kita, baik foto maupun video footage itu ke macro stock atau micro stock. Aduh ini yang paling menarik nih ya, jualnya kemana? Nah kenapa sih ada macro stock atau micro stock gitu kan? Sebenarnya era sekarang ini adalah eranya micro stock. Saya kebetulan juga salah satu kontributor dari macro stock yaitu Getty Image. Dulu Getty Image itu ada, macro stock itu ada namanya Getty Image, terus Corbis, terus juga ada Bloomberg, Alami segala macam ya. Dan sekarang Corbis sudah dibeli sama Getty, sekarang ya hanya cuman Getty Image dan Alami aja. Tetapi kekurangan dari macro stock ini sebenarnya adalah bersifat eksklusif. Jadi footage ini yang kita sudah buat dan dimasukkan ke macro stock ini itu nggak boleh dijual ke tempat lain. Oh gitu. Dan yang sayangnya memang seperti Getty Image itu udah nggak bisa menerima member baru. Wow. Gitu karena yang memilih editor-editornya itu manusia beneran. Dikurasi bener-bener Dikurasi ya? bener-bener. Jadi kalau kayak di sini tuh mungkin kayak kantor berita lah ya, kayak mungkin kayak Antara di sini. Oke. Jadi secara penjualan sih memang kalau menurut saya pribadi sharing ke teman-teman itu kalah jauh dengan microstock sebenarnya. Tetapi memang banyak akhirnya dia secara traffic, secara konten jadinya memang dia lebih spesifik ke stinger atau kontributor yang memang di-hire khusus oleh Getty Image untuk untuk bikin gambar atau dijual ke dia gitu. Nah, cuman gimana teman-teman supaya bisa masuk tetap ke misalkan ke Getty Image. Nah, Getty Image ini dia punya yang namanya partner. Nah, partnernya ini dan anak perusahaannya ini bisa dibilang kayak iStock. Nah, iStock itu dia punya iStock eksklusif. Nah, kalau kita masuk ke iStock eksklusif itu otomatis dijual di Getty Image. Tapi ya itu iStock eksklusif dia nggak boleh dijual kemana-mana lagi. Tempat lain ya. Jeleknya di situ. Terus juga ada yang namanya Alami. Nah, Alami ini juga termasuk macro stock karena harganya masih sangat mahal. Cuman teman harus perhatiin lagi apakah worth it untuk dijual di situ karena ya itu sangat eksklusif gitu. Kalau gue kan memang kedua-duanya nih. Jadi satu yang di Getty Image karena udah terlanjur ya lebih ke landscape sama human interest. Nah kalau yang microstock itu lebih sifatnya yang lakunya tuh kayak ilustrasi. Kayak misalkan orang di kantor atau lagi ngaduk makanan atau produk seperti itu ya kan. Nah jadi seperti itu. Nah dia ini partnernya itu
namanya Barcroft, terus ada juga kayak apa namanya, saya ada beberapa sih tapi agak lupa ya. Ada Corbis juga, ada kayak Nat Geo juga, dia semuanya larinya ke sini sih. Cuman emang kalau langsung upload ke dia pasti akan dilariinnya ke iStock gitu. Nah terus juga ini sampai mana ya, bentar. Nah terus ada juga microstock. Nah microstock ini sebenarnya tadi kalau Getty Image itu macrostock itu oke, kalau microstock itu sebenarnya kekurangannya itu dia dikurasi oleh AI. Oke. Jadi kalau ada sedikit padahal bagus itu ditolak langsung. Jeleknya di situ kalau microstock. Nah kalau kayak agensi kayak microstock itu kontributornya itu juga banyak kan, akhirnya otomatis kompetitornya juga banyak. Nah kalau untuk mendapatkan harga bagus itu dia harus upload 4K footage gitu. Nah gimana tips supaya sukses jualan di microstock? Tipsnya dan enaknya, kelebihannya itu adalah yang pertama karena dia nggak eksklusif, jadi setiap kontributor itu bisa mengirimkan ke 10 microstock agensi. Wow. Gitu. Sekalian jadi, banyak. Sekali banyak, itu. Dan marketnya juga lebih luas kan, karena makin banyak juga dia marketing, makin banyak dia punya klien, dan kita juga nggak eksklusif, seperti itu. Makanya saya bilang, jadi kayak Shutterstock ini nih, ini teman-teman pada ini deh, catat deh. Jadi agensi microstock ini, kalau yang saya lakuin adalah satu upload di Shutterstock, habis itu juga upload di berbagai macam, kayak misalkan Alami, terus juga Adobe. Sebentar, oke. Nah ini di sini nih, jadi kalau untuk Shutterstock ini sebenarnya adalah agensi yang paling gede. Sales untuk microstock ini yang paling gede di Shutterstock. Kenapa? Karena dia yang paling apa ya? Dia yang paling banyak dicari oleh orang-orang gitu. Selain Shutterstock, sebentar nih kok di fullin. Nah ini ada lagi kayak Alami. Alami ini sebenarnya dari harga dia masuknya ke macrostock ya. Tapi dia penjualannya memang nggak terlalu gede kayak Shutterstock, karena gimana pun juga yang paling membuat klien pingin ngambil gambar itu karena harga. Karena harga gitu. Jadi microstock Alami ini perlu dicoba karena harganya juga cukup premium dan juga bagus. Selain di Shutterstock tadi, terus yang lain itu juga ada. Sebentar, ini ada lagi, nah pon5.com ini juga banyak dipakai oleh desain grafis gitu. Desain grafis ini mereka biasanya cari yang eksklusif ya, apalagi untuk kebutuhan konten yang sifatnya buat YouTube. Klien juga pengen cari yang juga beda daripada yang lain. Nah di sini kita lihat dia menggunakan sistem member. Nah dicatat nih semua nih stok-stok microstock yang penjualannya bagus-bagus nih gitu. Jadi teman-teman bisa upload di satu footage ke semua footage. Oke, terus yang lainnya lagi adalah Adobe Stock. Nah ini Adobe Stock juga sangat laku karena biasanya marketnya adalah desain grafis. Dan ini biasanya langsung template dan terintegrasi sama software-software dari Adobe gitu. Oke, kita next lagi. Jadi enak ya, bisa langsung submit ke 10. Yes. Ya. Nah tapi tantangan terbesarnya caption. Oh caption ya, submitnya gampang gitu. Submitnya gampang, asal ada internet cepet, upload kelar. Captionnya bikin pusing. Captionnya. Karena gini, kalau kita ngambil gambar kan beda-beda kan. Yeah. Dia biasanya kalau udah AI itu dia nggak terima semuanya disamain gitu, pasti akan di-cut sama dia, langsung ditolak gitu. Nah ini adalah caption itu sebenarnya adalah yang paling bosenin sih. Tapi kayaknya pengalaman pribadi banget ya. Iya. Jadi teman-teman caption itu juga penting banget buat diperhatikan, karena dengan caption itu dia akhirnya bisa
terintegrasi ke search di Google, akan ke search di websitenya, terus juga akan lebih muncul di search engine-nya, ya kan, di search-nya juga akan sering muncul. Nah itu sangat pengaruh banget. Jadi yang pasti bahasa Inggris dan langsung submit caption itu di ke-10 microstock seperti itu. Oke, jadi ternyata caption itu mempengaruhi banget untuk jualan dan bisa menambah value video footage kita. Nah, kalau tadi kita udah dengerin nih smartphone dan tablet, tips-tipsnya juga untuk memilih smartphone dan tablet yang tepat. Nah, semua tips-tips itu bisa kalian dapatkan di smartphone dan tablet di Erafone Store terdekat di kota Anda. Kalian juga bisa dapatkan informasi seputar promo di Instagram Erafone Store. Jadi yang belum follow, jangan lupa di follow sekarang juga. Nah Mas Berry, kalau ngomongin aku nih sebagai orang awam yang pengen nih belajar menjadi content creator, kira-kira starter pack-nya tuh apa ya? Nah itu makanya, jadi starter pack buat teman-teman yang pingin membuat footage sebenarnya ini. Starter pack buat pemula itu adalah yang pertama, oke, coba lihat di sini, adalah boleh ke materi. Nah, yang paling starter pack buat pemula adalah action cam. Oke, yang generasi terbarunya mahal nih, bisa generasi yang sebelumnya, ada angkanya kan. Bisa lihat sendiri bisa lihat angkanya, ya kan. Jadi sebenarnya ini dan smartphone yang kalian punya, gitu. Apapun smartphone-nya gitu kan. Ini adalah starter pack buat pemula. Tapi di sini banyak banget nih yang ini buat yang jadi pingin content creator juga sekalian ngasilin duit nih kalau kulihat di YouTube kan. Benar. Sebenarnya kalau untuk content creator ya otomatis ke semua ini sih sebenarnya ini udah kurangkum semua nih gitu, baik dari smartphone yang bagus, terus juga action cam, bahkan juga drone gitu kan. Drone ini juga sangat berpengaruh sih buat kebutuhan footage gitu. Jadi ini adalah starter pack buat pemula dan ini buat content creator. Oke, Gitu. dicatat semuanya ya, dari yang simple starter packnya tadi ada 2 ya. Yes. Smartphone yang pastinya semua udah pada punya smartphone, bisa digunakan sebaik mungkin dan juga bisa menggunakan tambahan action cam. Mau lebih lengkap lagi menjadi content creator yang handal, harus lengkap juga alat-alatnya. Bukan cuma ada smartphone, action cam, terus tadi juga dilengkapi dengan drone dan juga tablet. Kalau udah dengerin tips-tipsnya, pasti deh kontennya bisa cuan. Bener, jadi itu sebenarnya, jadi sekarang nggak mahal ya kalau Nggak dibandingin 5 tahun 10 tahun yang lalu. Untuk membuat sebuah video konten yang laku dijual di microstock itu minimal bisa puluhan juta. Ya gitu. kebayang sih. Ya kan, tapi sekarang dengan ya ini sebenarnya cukup murah lah, bisa teman-teman lihat di mana, di marketplace ataupun di Erafone Store itu harganya sebenarnya sangat terjangkau banget gitu kan. Udah sangat enak lah sebenarnya sekarang ini kita membuat sebuah footage gitu kan, dan konten kreator buat kebutuhan YouTube dan gampang gitu. Apalagi ngeditnya, bayangin ngeditnya itu dulu minimal kita butuh PC ataupun butuh Mac yang mahal banget gitu kan. Sekarang dengan tablet kita udah bisa ngedit video footage dengan cepat dan juga effortless lah. Dan kualitasnya juga tetap bagus. Tergantung kreativitas kita sekarang. Betul. Ya, jadi luar biasa banget teman-teman Erafone. Tadi kita udah dapetin materi yang sangat-sangat bermanfaat. Gimana bisa making money with devices. Dan semoga ilmu yang bermanfaat itu bisa langsung ya diterapin sama teman-teman Erafone. Kita kasih applause dulu dong untuk master coach kita, Mas Berry Kusuma. Thank you loh Mas. Sama-sama. Aku dapat ilmu yang luar biasa. Yang setelah ini pastinya akan diterapkan buat bikin konten yang bagus. Nah teman-teman Erafone, Cynthia juga mau ingetin nih buat kalian semua bahwa saat ini masih ada promo upgrade terus, di mana melalui program upgrade terus ini kalian bisa melakukan upgrade ke smartphone baru di tahun kedua. Jadi nih dengan cicilan yang lebih rendah dan tidak ada batas pengulangan tiap tahunnya. Kalian juga akan mendapatkan notifikasi di bulan ke-11 untuk mengingatkan masa berakhir kontrak. Jadi nanti Anda bisa langsung datang ke Erafone mana aja untuk melakukan proses upgrade.
Atau kalau kamu mau trade in, kalian juga bisa langsung melakukan trade in dari Erafone Store ataupun secara online dengan download aplikasi trade in online Eraspace di Play Store atau App Store. Kalau udah dengerin nih tadi tips dari Mas Berry, aku langsung gatel. Kayaknya udah langsung harus trade in, udah langsung harus upgrade ya, supaya nih bisa keep up dengan kebutuhan konten kita. Nah, untuk teman-teman Erafone semuanya, sebelum kita lanjut lagi, kita mau ingetin nih untuk semua teman-teman Erafone yang ingin mendaftar untuk masterclass Mas Berry selanjutnya, dan juga untuk mendapatkan e-certificate, diharapkan join di channel Telegramnya Masterclass by Erafone with Barry Kusuma. Di sana akan ada Mas Berry juga loh. Jadi buat kalian semua, jangan lupa nanti langsung aja di scan ya QR code-nya, dan juga langsung aja diklik linknya yang sudah tersedia. Wah, luar biasa Mas Berry, seru banget loh hari ini. Yes, emang seru banget sih, apalagi nih pertanyaannya banyak banget kayaknya. Banyak banget ya. Nih sambil monitor juga nih ternyata excitementnya luar biasa, dan bahkan kita nggak muat di Zoom loh Mas, sampai ke YouTube live loh ya, untuk bisa dengerin Mas Berry ya. Sebenarnya juga nanti kalau sekarang kan caranya bagaimana cara menjual stok foto dan footage di agensi ya, baik itu microstock kan. Nah mungkin kisi-kisi dikit nih buat next workshopnya. Kalau ini kita ngejual di luar negeri, nah bagaimana nanti next workshopnya itu saya akan menjelaskan bagaimana kita menjual stok foto kita tuh direct langsung ke klien. Wow. Dengan memakai website, terus juga manajemen file kayak apa bulan depan ya. Aku gak sabar ya. Jadi itu penting banget untuk kita mengikuti semua series masterclass-nya. Apalagi nanti Mas Berry tadi udah kasih bocoran sedikit seberapa seru ya. Yes. Tunggu aja ya, Benar. nanti akan ada banyak sekali keseruannya. Oke, luar biasa. Terima kasih banyak nih buat seluruh teman-teman Erafone yang udah kasih pertanyaan, udah memberikan entusiasme yang luar biasa. Dan tentunya sekali lagi Cynthia mau ingetin, kalau ada form untuk teman-teman Erafone yang sudah hadir di Zoom untuk segera diisi. Jadi langsung aja diklik Google Formnya, kemudian nanti bisa langsung dilihat di kolom chat. Jadi kalau tadi kita udah seru-seruan, dapat tips-tips seru gimana caranya untuk bisa making money with device, bagaimana tips dan teknik untuk menghasilkan konten foto video yang berkualitas untuk Getty Image ataupun Shutterstock. Semoga nih benar-benar bisa diterapin sama teman-teman Erafone. Nah, seperti yang sudah dijanjikan bahwa Cynthia juga akan kasih tahu promo Erafone selama Ramadan. Jadi buat kalian tadi yang bertanya-tanya, ini bisa beli smartphone apa aja ya yang ada promo menarik di bulan Ramadan? Jangan sedih. Untuk pembelian Samsung Galaxy S22 Series 5G ini mulai dari 11.999.000. Dan untuk pembelian Oppo A53 hanya 2.499.000, cashbacknya Rp300.000. Sementara untuk Vivo V23i hanya 3.999.000. Nah, buat kalian nih pecinta Xiaomi 12 series mulai dari 9.999.000. Untuk kamu pecinta Realme 9 Pro series harganya mulai dari 3.999.000 aja. Jadi harganya luar biasa, bervariatif sesuai dengan budget kalian dan tentunya dengan kualitas yang luar biasa. Dicatat ya, promo ini berlangsung dari tanggal 15 April sampai 8 Mei 2022. Aku abis ini mau langsung belanja aja, mau langsung follow aja Instagramnya biar nggak ketinggalan promo-promo menarik dari Erafone selama Ramadan. Nah, teman-teman Erafone, itulah tadi rangkaian acara Masterclass with Barry Kusuma. Dan gak terasa ya, kita sudah sampai ke penghujung acara. Tentunya Cynthia Oktaviani mewakili Masterclass by Erafone mau ucapin terima kasih yang sebesar-besarnya untuk seluruh antusiasme yang luar biasa dari teman-teman semua yang udah bergabung dari tadi buka puasa, dapat ilmu yang bermanfaat, dan tentunya sekali lagi kita ucapkan terima kasih banyak untuk Master Coach kita Mas Barry Kusuma yang sudah hadir. Yeay, seru banget dapat ilmu bermanfaat. Makanya terima kasih buat teman-teman yang masih tetap semangat sampai sekarang. Sampai sekarang gitu kan. Dan memang senang banget teman-teman antusias dan
Seru banget ya. Seru banget ya. Langsung nggak sabar mau next session ya. Next session. Master Class ya. Tunggu bulan depan. Tunggu bulan depan. Jadi untuk Mas Bari Kusuma jangan bosan untuk kasih ilmu-ilmunya, pastinya, nggak bakal. sharing pengalamannya ya. Dan buat teman-teman semuanya yang belum mendaftar Masterclass by Erafon dengan tema Database Management and Build Your Store for Selling Creative Content, yuk buruan langsung aja daftar dengan scan QR yang sebentar lagi akan dimunculkan di bawah ini ya. Atau bisa juga nanti langsung aja klik link yang sudah tersedia di chat box-nya masing-masing. Luar biasa, itulah tadi rangkaian acara Masterclass with Bari Kusuma. Saya Cynthia Oktaviani undur diri. Thank you so much everyone. Stay safe and stay healthy. Bye-bye.